Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2171. Pembangkit tenaga Kaisar Surgawi sudah lama tidak bergerak. Reaksi mereka cukup untuk membuktikan betapa hebatnya guncangan yang ditimbulkan oleh kekuatan Long Yuan kepada mereka. Long Tianyu mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum, kalian juga terlalu meremehkan Long Yuan. Ini bukanlah kekuatannya yang sebenarnya. Namun, menggunakannya untuk menghadapi Ye Yuan sudah cukup. Apa, ini masih belum seluruh kekuatannya? Ketika Long Zifeng mendengar ini, bola matanya hampir keluar. Kehancuran petir ilahi, tanpa bakat yang menantang surga, tidak ada cara untuk membangunkannya. Tapi Long Tianyu mengatakan bahwa ini masih bukan kekuatan Long Yuan yang sebenarnya. Lalu seberapa mengerikankah kekuatan sebenarnya orang ini? Kelompok Kaisar Surgawi mulai memiliki keraguan tentang kehidupan. Long Tianyu memasang tampang puas dan berkata sambil tersenyum tipis, Long Yuan adalah putra naga langit paling berbakat di benteng naga langit milikku dalam 1.000.000 tahun ini, bukan satu pun. Bakatnya dapat diberi peringkat bahkan ketika melihat seluruh klan naga. Di masa depan, hampir merupakan taruhan pasti baginya untuk menjadi Kaisar Surgawi transenden. Semua Kaisar Surgawi tidak bisa berkata-kata. Awalnya mereka mengira Ye Yuan bisa menjadi kuda hitam dalam pertempuran putra naga kali ini, atau bahkan menjadi ancaman bagi Long Yuan. Tapi melihatnya sekarang, semua orang terlalu banyak berpikir. Bakat Ye Yuan bahkan tidak layak untuk membawa sepatu Long Yuan. Atavisme jiwa naga tidak ada artinya. Dan juga transformasi ketujuh sempurna. Bakat terkuat ras naga masih berupa kekuatan garis keturunan, masih berupa kemampuan ilahi bawaan. Morningstar mengangguk sedikit, memperlihatkan ekspresi setuju. Jelas, dia sangat puas dengan Long Yuan. Kali ini, bahkan Long Xiaochun tidak berani berbicara dan membantah Long Tianyu lagi. Karena dia juga agak ragu apakah Ye Yuan bisa menahan lautan petir yang begitu mengerikan ini. Di tengah lautan petir yang tak berujung, Long Yuan berdiri dengan bangga. Sekarang, tahukah kamu perbedaan antara kamu dan aku? 1000 tahun kemudian, kamu tidak akan bisa membayangkan wilayahku. Bahkan tidak memahami kemampuan ilahi bawaan, hanya sampah sepertimu yang berani berbicara liar tentang bakat. Long Yuan berkata dengan tatapan menghina. Ye Yuan tidak menunjukkan suka maupun duka di wajahnya dan berkata dengan tenang, siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak memahami kemampuan ilahi bawaan? Ekspresi Long Yuan berubah, tapi kemudian dia melihat tekanan garis keturunan di tubuh Ye Yuan tiba-tiba meletus. Momentum yang mengesankan itu sebenarnya tidak lebih lemah darinya. Roh naga sejati berubah menjadi naga yang sangat besar dan berputar di sekitar Ye Yuan, itu benar-benar seperti makhluk hidup. Aura yang datang dari zaman kuno membuat seluruh lautan petir mulai bergetar. Petir gayung tak terbatas yang melaju ke langit sepertinya memiliki kecerdasan, tidak berani mendekati Ye Yuan. Ekspresi Long Yuan berubah drastis, menatap Ye Yuan dengan tidak percaya. Itu, kemampuan ilahi bawaan macam apa itu? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Long Zifeng berteriak kaget. Bukan hanya dia, semua Kaisar Surgawi memiliki ekspresi kosong di wajah mereka. Jelas sekali, mereka semua belum pernah melihat kemampuan ilahi bawaan Ye Yuan sebelumnya. Hanya cahaya di mata Morningstar yang semakin terang. Naga sesat mendominasi ruang. Sudah berapa lama sejak seseorang di klan nagaku membangunkannya? Morningstar berkata sambil menghela nafas emosional. Long Xiaochun sepertinya tidak mengerti dan bertanya dengan ragu, naga sesat mendominasi ruang. Kedengarannya sangat keren. Apa itu sangat mengesankan? Naga sesat menguasai ruang. Ini benar-benar naga sesat menguasai ruang. Ini tidak mungkin menjadi kemampuan ilahi bawaan yang legendaris kan? Long Zifeng gemetar seluruh tubuhnya dan teriak kaget. Astaga, kemampuan surgawi bawaan pertama yang dibangkitkan orang ini sebenarnya adalah naga sesat menguasai ruang. Seorang Kaisar Surgawi berteriak dengan takjub. Aku menarik kembali kata-kataku sebelumnya. Kedua orang ini sama-sama monster. Terjadi keributan di antara para Kaisar Surgawi, tercengang oleh pemandangan di depan mata mereka. Hanya ekspresi Long Tianyu yang terlihat agak tidak wajar. Morningstar mengangguk dan menjawab Long Xiaochun, kemampuan ilahi bawaan yang sangat mengesankan. Ras naga kita adalah spesies yang dijaga oleh surga, dengan garis keturunan kita mengandung kekuatan Dao surgawi. Oleh karena itu,
kemampuan ilahi bawaan yang kita bangkitkan sangatlah kuat. Namun, pembantaian naga tirani evanescen, tingkat kemampuan ilahi bawaan ini, dibandingkan dengan naga sesat menguasai ruang, terlalu kurang. Bahkan penghancuran petir ilahi juga jauh lebih lemah dibandingkan dengan naga sesat menguasai ruang. Naga sesat yang mendominasi ruang adalah kemampuan ilahi bawaan yang berisi hukum ruang, membawa kekuatan langit dan bumi, kekuatan yang tak terbayangkan. Lebih penting lagi, kemampuan ilahi bawaan ini, setidaknya sudah 10 juta tahun sejak seseorang membangunkannya di klan nagaku. Long Xiaochun menarik napas dan berteriak kaget, luar biasa. Hukum ruang Ye Yuan sangat hebat. Tidak heran dia bisa membangkitkan kemampuan ilahi bawaan ini. Morningstar berkata dengan terkejut, jadi begitu, tidak heran. Kebangkitan kemampuan ilahi bawaan klan naga kita sebenarnya berkaitan erat dengan kecenderungan garis keturunan kita. Dalam garis keturunan Long Yuan, hukum atribut petir adalah yang paling hidup, jadi dia membangunkan penghancuran petir ilahi. Namun keinginan untuk membangkitkan naga sesat yang mendominasi ruang tidak dapat dicapai hanya dengan memiliki sedikit pengetahuan tentang hukum ruang. Sepertinya hukum ruang Ye Yuan setidaknya berada di peringkat 6 ke atas. Mendengar analisis Morningstar, kelompok Kaisar Surgawi tercengang. Menyaksikan bakat Long Yuan sebelumnya, masing-masing dari mereka sangat terkejut dan segera membuang Ye Yuan ke samping seperti sepasang sepatu usang. Mereka tidak menyangka bahwa dalam sekejap, bakat yang ditunjukkan Ye Yuan langsung mengalahkan Long Yuan. Mereka secara alami tidak tahu bahwa Ye Yuan berhasil menembus peringkat 7 pada saat yang sama dengan transformasi ke-7 yang sempurna ditambah 3 jalur esensi, energi, dan roh. Di bawah rangsangan seperti itu, membangkitkan kemampuan ilahi bawaan yang hebat hanyalah hal biasa. Bakat kedua orang ini sudah melampaui ekspektasi Kaisar Surgawi. Saat kelompok Kaisar Surgawi terkejut, Long Yuan dan Ye Yuan dua orang saling berhadapan dan sudah mencapai tahap yang sangat panas. Long Yuan melihat bahwa situasinya tidak baik, tentu saja tidak mungkin memberi Ye Yuan kesempatan lagi untuk menampilkan kemampuan ilahi bawaannya. Hukuman kilat, lenyapkan untukku. Hanya dengan melihatnya menggoyangkan satu jari, ratusan dan ribuan kilatan petir setebal pergelangan tangan yang mendorong langit tiba-tiba jatuh dari kehampaan. Long Yuan mirip dengan penguasa yang mengendalikan petir ilahi, momentumnya tidak dapat dihentikan. Di tengah lautan petir yang tak berujung, aura berbentuk lingkaran yang sangat besar tampak seperti dunia lain. Ye Yuan terletak di dalam. Tiba-tiba, dia melangkah keluar. Roh naga sejati mengeluarkan raungan yang menakjubkan. Cakar naga hampir tersinkronisasi dengan Ye Yuan, ia melangkah ke kehampaan. Langkah ini, seluruh langit dan bumi bergetar. Ruang medan pertempuran kabut sepertinya telah diinjak-injak. Ratusan dan ribuan sambaran petir yang melaju ke angkasa sebenarnya dihamburkan secara paksa oleh kekuatan segel ini. Long Yuan hanya merasakan rasa manis di tenggorokannya, seteguk kabut darah menyembur keluar, dan dia sudah mengalami luka berat. Lautan petir menghilang, naga sejati menghilang. Semuanya kembali tenang. Ye Yuan berdiri di udara, tapi bertukar posisi dengan Long Yuan, melihat ke bawah dari atas. Di bawah hentakan ini, ia menginjak-injak semua harga diri Long Yuan hingga berkeping-keping. Inikah yang disebut bakatmu? Apa yang disebut kebanggaan? Sangat biasa. Aku tanya, apakah aku memiliki kualifikasi untuk membicarakannya 1000 tahun kemudian? Ye Yuan berkata dengan dingin. Mata Long Yuan penuh keengganan. Dia selalu berpikir bahwa dia adalah generasi junior klan naga yang paling jenius. Di benteng naga langit, dia belum pernah menemukan lawan sebelumnya. Harga dirinya lebih tinggi dari langit. Tapi hari ini, seseorang benar-benar menginjak-injak semua harga dirinya. Dia tidak mau. Dia tidak mengundurkan diri. Tiba-tiba, tanda naga langit di dahi Long Yuan tampak terbakar seperti kumpulan api. Alis Ye Yuan terangkat sedikit terkejut. Di dunia luar, sekelompok Kaisar Surgawi berteriak kaget satu demi satu. Long Yuan terbangun untuk kedua kalinya. Kebangkitan kedua. Long Yuan terbangun untuk kedua kalinya. Hahaha, aku benar-benar harus berterima kasih pada Ye Yuan. Jika bukan karena rangsangannya, tidak akan mudah bagi Long Yuan untuk ingin bangun untuk kedua kalinya. Long Tianyu tidak bisa menahan tawa keras ketika dia melihat Long Yuan di layar cahaya. Bagi Putra Naga Langit, semakin kuat garis keturunannya, semakin sulit untuk dibangunkan. Garis keturunan Long Yuan bisa dikatakan sebagai eksistensi terkuat di antara kelompok Putra Naga Langit. Kemampuannya untuk bangkit sekali sudah menggambarkan bahwa bakatnya sungguh menakjubkan.
Tapi ingin bangkit untuk kedua kalinya, bahkan jika dia memurnikan banyak kristal asal naga, dia mungkin tidak bisa mencapainya juga. Namun, di bawah tekanan kuat Ye Yuan, tanda naga langit Long Yuan benar-benar terbangun untuk kedua kalinya. Kebangkitan pertama, garis keturunan meningkat tajam 10 kali lipat. Di bawah peningkatan garis keturunan, kemajuan putra naga langit bersifat menyeluruh. Long Zifeng juga berkata dengan terkejut, aku tidak menyangka bahwa Ye Yuan memiliki bakat yang tiada taranya, tapi pada akhirnya dia benar-benar menjadi gaun pengantin untuk Long Yuan. Sepertinya pertempuran putra naga kali ini, pada akhirnya tetaplah Long Yuan yang menang sedikit. Seorang kaisar surgawi berkata, sayang sekali. Dengan potensi yang dimiliki Ye Yuan, jika diberi waktu, pencapaiannya mungkin tidak kalah dengan Long Yuan. Hanya saja, Long Yuan terbangun untuk kedua kalinya, dia mungkin tidak akan melepaskannya. Di medan pertempuran kabut, energi vital Long Yuan melonjak ke langit. Tekanan garis keturunan yang menyelimuti udara jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ye Yuan melihat pemandangan ini dengan penuh minat dan tidak menyela pihak lain dengan rasa bingung. Hahaha, Ye Yuan, aku benar-benar harus berterima kasih. Jika bukan karena kamu, aku masih tidak tahu kapan kebangkitan keduaku harus terjadi. Long Yuan berkata sambil tertawa liar. Pada saat ini, Long Yuan merasa sangat sehat, merasa bahwa dia sangat kuat. Kekuatan garis keturunannya sangat kuat sejak awal. Sekarang setelah terbangun untuk kedua kalinya, ia melonjak 10 kali lipat. Peningkatan semacam ini cukup untuk membunuh segalanya secara instan bagi seorang jenius seperti dia. Terima kasih kembali. Sejujurnya, sedikit kekuatanmu sebelumnya belum cukup bagiku untuk melakukan pemanasan. Kuharap kamu tidak mengecewakanku kali ini, kata Ye Yuan sambil tersenyum tipis. Memprovokasi. Provokasi terang-terangan. Biarpun kekuatanmu meroket, aku akan tetap meremehkanmu. Mata Long Yuan menyipit dan dia berkata dengan suara serius, baiklah. Aku akan memberitahu padamu betapa seriusnya konsekuensi memprovokasiku. Ye Yuan sedikit mengangguk dan berkata dengan dingin, aku menunggu. Long Yuan terpicu oleh sikap acuh tak acuh Ye Yuan hingga dia menjadi gila. Dia menatap Ye Yuan dengan dingin dan berkata, kamu pasti mengira penghancuran petir ilahi adalah batasku kan? Biarkan aku memberitahumu, sial bagimu, aku sudah memahami kemampuan ilahi bawaan ketiga sebelum kebangkitanku yang kedua. Setelah kebangkitan kedua, kekuatan kemampuan ilahi bawaan meroket 10 kali lipat. Aku ingin melihat apa yang akan kamu gunakan untuk memblokir. Perhatikan baik-baik, 5 elemen hukuman ilahi petir surgawi. Lautan petir lagi, namun kali ini, sangat berbeda dari sebelumnya. Rasa hukum 5 elemen meresap ke udara. Petir 5 warna terjalin dan berfluktuasi di atas kehampaan. Seolah-olah itu adalah alam mimpi, indah dan indah. Pemandangan yang luar biasa. Namun di balik pemandangan indah ini, terdapat bahaya yang sangat besar. Melihat petir surgawi hukuman ilahi 5 elemen ini, Ye Yuan mau tidak mau memikirkan 5 elemen besar kesengsaraan surgawi yang pernah ia lewati di dunia belukar abadi. Hanya saja kemampuan ilahi bawaan Long Yuan tidak tahu berapa tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan kesengsaraan surgawi 5 elemen besar. 5 elemen petir surgawi tersembunyi di atas langit ke-9, mengejutkan dunia. Di dunia luar sudah lama dipenuhi dengan kegembiraan. Anak ini, sebenarnya memahami kemampuan ilahi bawaan ketiga. 5 elemen hukuman ilahi petir surgawi. Kemampuan ilahi bawaan ini bisa dikatakan sebagai atribut petir terkuat. Dikatakan bahwa ketika diolah secara ekstrim, ia bisa setara dengan leluhur petir. Benar-benar memperluas wawasanku hari ini. Kedua jenius hebat ini benar-benar lebih mencengangkan daripada yang lain. Meskipun mereka semua adalah tokoh dikdaya Kaisar Surgawi, di hadapan Putra Naga Langit, khususnya di hadapan Putra Naga Langit seperti Long Yuan dan Ye Yuan, mereka bukanlah apa-apa. Selama mereka melangkah ke ranah Kaisar Surgawi di masa depan, mereka dapat menembak mereka dengan satu tangan. Jenius seperti ini, mereka adalah kandidat kekuatan besar yang sebenarnya. Selama mereka punya waktu yang cukup, mereka akan mampu membuat seluruh dunia bentangan surga bergetar. 5 elemen hukuman ilahi petir surgawi adalah salah satu kemampuan ilahi bawaan klan naga yang terkuat. Ini sebenarnya mewakili batasan hukum atribut petir. Mengikuti peningkatan kekuatan Long Yuan, kekuatan kemampuan ilahi bawaan ini akan tumbuh setiap harinya. Setelah Long Yuan mencapai ranah Kaisar Surgawi Transcendent, kekuatannya akan sangat menakutkan. Jika leluhur petir tidak muncul, siapa yang bisa bersaing?
Bahkan Morningstar juga berdiri dengan gelisah, melihat sosok tinggi dan perkasa di layar terang itu dengan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Hahaha, sungguh tidak menyangka kalau bakat hebat seperti itu benar-benar muncul di pertempuran Putra Naga kali ini. Klan nagaku akan turun ke dunia bentangan surga dan membuat dunia bergetar. Tianyu, kamu bersembunyi dari kaisar ini dengan sangat pahit. Morningstar berkata dengan gelisah. Long Tianyu jelas sudah mengetahuinya sejak lama. Keangkuhan di wajahnya saat ini tidak dapat disembunyikan, apapun yang terjadi. Hehehe, Tuan Morningstar, bukan karena Tianyu bermaksud menyembunyikannya. Awalnya, saya pikir Long Yuan tidak akan menggunakan langkah terakhir ini. Saya tidak menyangka bahwa itu benar-benar dipaksakan oleh Ye Yuan. Long Yuan lah yang memutuskan untuk memberitahumu setelah pertempuran Putra Naga. Long Tianyu berkata sambil tersenyum. Kaisar surgawi lainnya memiliki ekspresi iri di wajah mereka. Menuju kejeniusan yang sulit didapat dalam sejuta tahun, siapa yang tidak mau? Seperti kata pepatah, ketika seseorang mencapai Dao, unggas dan anjingnya juga naik ke surga. Ketika Long Yuan memasuki Gunung Naga Langit di masa depan, kekuatan benteng naga langit pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kesenjangan akan semakin besar. Long Xiaochun mengatupkan mulutnya di satu sisi, jelas sangat tidak senang dengan penampilan Morningstar. Dia masih sangat optimis terhadap Ye Yuan saat ini. Dalam sekejap, dia mencondongkan tubuh ke arah Long Yuan lagi. Arus listrik berputar di sekitar Long Yuan, tubuhnya memancarkan aura yang sangat mengerikan. 5 elemen hukuman ilahi petir surgawi adalah kemampuan ilahi bawaan yang sangat hebat. Kekuatannya bahkan satu tingkat lebih kuat dari naga sesat mendominasi ruang. Kini, dia terbangun untuk kedua kalinya. Dapat dilihat betapa kuatnya kemampuan ilahi bawaan ini. Dia memandang Ye Yuan seolah-olah sedang melihat orang mati. Apa kamu gemetar? Untuk bisa mati di bawah hukuman ilahi, Anda cukup bangga. 5 elemen petir surgawi, hukuman ilahi. Ada sedikit kekejaman di sudut mulut Long Yuan, mirip dengan dao surgawi yang menguasai dunia, menentukan hidup dan mati Ye Yuan. Hanya untuk melihat dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, ular petir yang memenuhi langit berlari liar seperti sekelompok setan menari dalam pesta pora, berlari menuju Ye Yuan. Pada saat ini, bahkan jika Ye Yuan menggunakan gerakan naga sesat mendominasi ruang ini, mustahil untuk menyelamatkan situasi yang memburuk juga. Ye Yuan, wajah Long Xiaochun memucat saat dia berteriak kaget. Meskipun dia tidak bisa merasakan kekuatan petir surgawi hukuman 5 elemen, hanya berdasarkan adegan hiruk-pikuk di layar cahaya, Long Xiaochun dapat menentukan betapa berbahayanya Ye Yuan saat ini. Morningstar menghela nafas sedikit. Dalam pandangannya, Ye Yuan pasti akan mati tanpa keraguan di bawah 5 elemen hukuman surgawi petir surgawi. Pada saat ini, semua orang menjatuhkan hukuman mati pada Ye Yuan. Yang satu terbangun untuk kedua kalinya, yang satu lagi tidak terbangun. Kesenjangan yang sangat besar ini membuat orang tidak dapat menemukan alasan sama sekali untuk merasa bahwa Ye Yuan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dengan nyawanya. Namun, dari awal hingga sekarang, Ye Yuan tidak pernah bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak melepaskan kemampuan ilahi bawaan untuk menghadapi musuh. Namun, saat petir tak berujung hendak menelannya, bibir Ye Yuan bergerak. Ya, yang bergerak hanyalah bibirnya. Lumpuhkan. Mulut Ye Yuan dengan ringan melontarkan satu patah kata. Detik berikutnya, seluruh dunia membeku. Ular petir yang cemerlang, petir 5 warna, kabut menari, termasuk Long Yuan, semuanya membeku. Seluruh dunia seperti lukisan, diam sepenuhnya. Ular petir 5 warna yang menari dengan gila-gilaan itu semuanya berhenti di atas kepala Ye Yuan. Persis seperti sejenis cairan yang tiba-tiba bertemu dengan suhu dingin yang ekstrim, langsung membeku. Adegan ini sangat aneh. Waktu, ruang, tampaknya benar-benar membeku. Tiba-tiba, sedikit ketidakharmonisan muncul di lukisan itu. Seseorang bergerak. Itu adalah Ye Yuan. Hanya untuk melihatnya melangkah keluar, sosoknya langsung melintasi jarak ribuan kaki, tiba di depan Long Yuan. Tanpa ragu sedikit pun, pukulan Ye Yuan menghantam wajah Long Yuan, langsung membuatnya terbang. Saat ini, nafas baru saja berlalu. Waktu sepertinya mengalir sekali lagi. Kabut sekali lagi bergerak mengikuti angin. Namun, lautan petir yang tak berujung itu menghilang dengan suara keras, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. 5 elemen hukuman ilahi petir surgawi telah dipatahkan. Di dunia luar,
Semua pikiran Kaisar Surgawi seolah membeku karena satu kata, lumpuhkan, yang diucapkan Ye Yuan. Tentu saja, ini bukan karena mereka benar-benar tidak bisa bergerak, tetapi mereka sangat terkejut dengan apa yang terjadi di layar cahaya, sehingga mereka lupa berpikir. Sampai beberapa saat kemudian, pikiran mereka pulih dan bergerak dengan cara yang sama. Apa yang terjadi tadi? Mengapa aku merasa seluruh dunia kabut menjadi statis? 5 elemen hukuman ilahi petir surgawi dipatahkan begitu saja. Mungkinkah? Mungkinkah? Pada saat ini, Morningstar perlahan menganggukkan kepalanya, matanya penuh keheranan saat dia berkata, waktunya dibekukan. Yang juga merupakan seni pembekuan. Saat kata-kata ini keluar, platform segera menjadi gempar. Semua wajah Kaisar Surgawi penuh dengan ekspresi gila. Itu tidak mungkin. Pembekuan waktu, ini adalah salah satu kemampuan ilahi bawaan terkuat dari ras naga, yang mampu membuatnya tetap berada dalam jarak tertentu. Dia baru saja menerobos ke alam Empyrean dan bahkan tidak membangunkan tanda naga langit. Tapi kemudian dia memahami kemampuan ilahi yang luar biasa ini. Long Tianyu berteriak nyaring. Beberapa saat yang lalu, dia masih menjatuhkan hukuman mati pada Ye Yuan, berpikir bahwa Ye Yuan sudah mati tanpa keraguan. Setelah beberapa saat, Ye Yuan menggunakan seni pembekuan waktu dan menamparkan wajahnya. Tentu saja, hal itu juga menamparkan wajah semua orang. Semua orang tidak menyangka, dan tidak mungkin juga untuk berharap bahwa Ye Yuan benar-benar memahami kemampuan ilahi yang menakjubkan ini. Satu nafas. Sangat singkat, sangat-sangat singkat. Hanya sekilas. Tapi satu nafas ini sudah cukup bagi Ye Yuan untuk melakukan terlalu banyak hal. Misalnya, mematahkan 5 elemen hukuman ilahi petir surgawi dengan satu pukulan. Kuat hingga petir surgawi hukuman surgawi 5 elemen yang mengejutkan semua Kaisar Surgawi dihancurkan oleh Ye Yuan begitu saja. Waktu dibekukan. Legenda mengatakan bahwa itu adalah kemampuan ilahi yang luar biasa yang hanya diketahui oleh leluhur. Dapat dikatakan sebagai kemampuan ilahi yang terpenting di antara kemampuan ilahi bawaan. Itu benar-benar ditangkap olehnya. Long Zifeng sudah tidak tahu apa yang harus dia katakan. Selain kaget, itu juga sangat mengejutkan. Bakat yang ditunjukkan Ye Yuan sudah membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Apakah bakat Long Yuan sangat kuat? Tapi bakat Long Yuan sama sekali tidak layak disebutkan di depan Ye Yuan. Itulah jarak antara kunang-kunang dan bulan terang. Jika pada awalnya semua orang masih tenggelam dalam kegembiraan mendapatkan kejeniusan, sekarang, mereka bahkan memiliki sedikit rasa takut. Ketika bakat seseorang melampaui pemahaman semua orang, dia akan dianggap mengerikan. Itu adalah bentuk kehidupan yang menyimpang. Ye Yuan saat ini adalah makhluk hidup yang menyimpang di mata kelompok Kaisar Surgawi. Morningstar menghela nafas ringan dan perlahan berkata, kita semua meremehkan Ye Yuan. Mampu dianugerahi tanda naga langit oleh kekuatan besar di klan, bagaimana Ye Yuan bisa menjadi orang biasa? Hanya saja Kaisar ini juga tidak menyangka bahwa dia bahkan bisa memahami pembekuan waktu, kemampuan ilahi yang hebat seperti ini. Di medan pertempuran kabut, Long Yuan memandang Ye Yuan dengan ekspresi ngeri. Baru saja, dia mengira Ye Yuan pasti sudah mati. Tiba-tiba dalam sekejap, kekuatan aneh tiba-tiba muncul, mengikatnya sepenuhnya. Di matanya, dunia benar-benar hening. Dia berjuang mati-matian, ingin melepaskan diri dari kekuatan aneh ini. Tapi, semuanya sia-sia. Apapun tanda naga langit, apapun 5 elemen hukuman ilahi petir surgawi, di hadapan kekuatan aneh ini, tidak ada gunanya disebutkan sama sekali. Perasaan itu sepertinya dia sedang menghadapi Dao surgawi. Tidak penting, dia hanya merasa dirinya terlalu kecil. Kemudian, dia hancur. Pembekuan waktu. Ini adalah pembekuan waktu. Kamu, bagaimana kamu bisa memahami kemampuan ilahi bawaan ini? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Long Yuan berkata dengan ekspresi kaget. Mulut Ye Yuan melengkung dan dia berkata dengan dingin, kamu tidak bisa melakukannya, tapi bukan berarti orang lain tidak bisa melakukannya. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Hanya saja dengan wilayahmu, kamu tidak dapat membayangkannya. Itu saja. Seluruh tubuh Long Yuan bergetar, matanya penuh dekadensi. Dia memuji dirinya sendiri sebagai jenius nomor 1 klan naga dalam 1 juta tahun dan bisa menunjukkan penghinaan terhadap dunia. Memahami 5 elemen hukuman ilahi petir surgawi, dia pernah merasa senang dengan dirinya sendiri, berpikir bahwa tidak ada yang bisa melakukannya lagi. Tapi, ketinggian tempat Ye Yuan berdiri jauh di luar jangkauannya.
Mustahil. Aku naga asli. Bagaimana mungkin aku bisa lebih rendah darimu? Makhluk setengah manusia, setengah naga, dan rendahan ini. 5 elemen hukuman ilahi petir surgawi, musnahkan untukku. Long Yuan tiba-tiba melancarkan serangan. Petir 5 warna yang mengerikan jatuh dari langit, jatuh lurus ke bawah. Kebanggaan di dadanya membuatnya tidak bisa menerima hasil ini sama sekali. Beberapa saat yang lalu, dia berpikir bahwa dia bisa dengan mudah membasmi Ye Yuan. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia sangat menggelikan. Dia tidak dapat menerima hasil ini. Oleh karena itu, dia ingin membunuh Ye Yuan. Tatapan Ye Yuan berubah dingin dan dia berkata dengan suara dingin, sembrono dan buta. Lumpuhkan. Bibir Ye Yuan bergerak pelan, kata, lumpuhkan, kembali terlontar dari mulutnya. Satu kata keluar dari mulutnya, bahkan dengan kekuatannya, dia merasa terkuras juga. Kemampuan ilahi yang hebat semacam ini, secara alami mustahil bagi Ye Yuan untuk melepaskannya tanpa batas. Terlebih lagi, waktu pembekuan waktu kali ini bahkan tidak mencapai setengah nafas. Namun, itu cukup untuk membunuh Long Yuan. Dari awal hingga sekarang, Long Yuan selalu memiliki penampilan yang tinggi dan perkasa. Menyerang berkali-kali, semuanya dengan niat ingin membunuhnya. Jika itu orang lain, mereka mungkin sudah dibunuh oleh Long Yuan tidak tahu sudah berapa kali. Sampai saat ini, pria ini masih menolak untuk sadar, apakah dia benar-benar menganggapnya sebagai orang yang baik. Di platform, ketika Morningstar melihat adegan ini, ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak ketakutan, tidak bagus. Ye Yuan ingin membunuh Long Yuan. Tanpa pikir panjang, Morningstar menembakkan beberapa mantra berturut-turut. Sinar cahaya tiba-tiba menyerbu ke dalam medan pertempuran kabut dan langsung menghancurkan pembekuan waktu. Sinar cahaya langsung menutupi Long Yuan, membawanya keluar dari medan pertempuran kabut. Alis Ye Yuan sedikit berkerut, hatinya sangat tidak senang. Dia tahu bahwa seseorang telah bergerak dan menyelamatkan Long Yuan. Selain Morningstar, tentu saja tidak akan ada yang lain. Meskipun pembekuan waktunya sangat mengesankan, di hadapan pusat kekuatan tertinggi seperti Morningstar, itu sama sekali tidak berguna. Long Yuan juga terbatas pada Empyrean lapis pertama. Kalau tidak, Ye Yuan tidak mungkin ingin membeku untuk beberapa saat. Pada akhirnya, pembekuan waktu hanya mengerahkan kekuatan Dao Surgawi. Semakin tinggi tingkatannya, semakin kuat pula pemahaman Dao Surgawinya. Ingin mengikat pihak lain dengan kekuatan Dao Surgawi secara alami akan semakin sulit. Namun, dalam skenario kematiannya yang baru saja terjadi, Morningstar juga tidak mengambil tindakan untuk menyelamatkannya. Tapi sekarang, melihat Long Yuan akan mati, dia mengambil tindakan untuk menyelamatkannya. Ye Yuan tentu saja merasa sangat marah di dalam hatinya. Layar cahaya perlahan menghilang. Seorang pemuda berpakaian putih berjalan dengan santai. Di platform, semua orang memandang pemuda berpakaian putih, dengan mata penuh ketakutan. Ya, teror. Kaisar surgawi ini semua takut dengan bakat Ye Yuan. Putra naga langit yang sebelumnya bertukar pukulan dengan Ye Yuan sebenarnya mundur selangkah tanpa persetujuan sebelumnya. Orang ini sama sekali bukan manusia. Dia monster. Tapi Long Xiaochun tampak gembira, datang untuk memberi salam. Ye Yuan, wanita muda ini tahu bahwa kamulah yang paling tangguh. Memang benar, kamu tidak mengecewakanku. Ye Yuan tersenyum kecil, membawa Long Xiaochun dan mendarat di platform, matanya tiba-tiba berubah tajam. Dia menatap Morningstar dengan saksama dan berkata dengan suara serius, senior melakukan hal itu, bukankah sebaiknya Anda memberiku penjelasan? Menelan hinaan dan hinaan secara diam-diam bukanlah kepribadian Ye Yuan. Karena dia melakukannya, dia harus membayar harganya. Kaisar surgawi terkejut ketika mendengar itu. Orang ini sungguh sombong, hingga berani mempertanyakan tindakan Tuan Morningstar. Apakah dia berpikir bahwa dengan menempati posisi pertama dalam pertempuran Putra Naga, dia bisa menantang naga langit? Penghinaan. Siapa yang kamu anggap dirimu menjadi aku? Berani berbicara kepada Tuan Morningstar seperti ini. Long Tianyu hanya memiliki perut penuh amarah yang tidak bisa dilepaskan. Jadi dia segera melompat keluar. Ye Yuan benar-benar mengabaikannya dan menatap kedua mata Morningstar. Morningstar menghela nafas sedikit dan berkata, kalian berdua adalah pilar masyarakat klan nagaku. Siapapun di antara kalian yang mati adalah kerugian besar bagi klan nagaku. Ye Yuan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat mendengar itu. Tatapannya beralih ke Long Yuan, dan dia berkata dengan senyuman dingin, pilar masyarakat. Hahaha,
Sungguh pilar masyarakat yang bagus. Kata-kata itu penuh dengan ejekan. Long Yuan terlihat malu dan marah, ingin menemukan lubang di tanahnya untuk dimasuki. Putra naga langit lainnya juga menundukkan kepala mereka satu demi satu. Jika Long Yuan tidak dianggap sebagai pilar masyarakat, apa yang dianggapnya? Tapi kata-kata yang keluar dari mulut Ye Yuan, tidak ada yang bisa membantahnya sama sekali. Dia menggunakan kekuatan, menggunakan bakat, dan membuktikan bahwa Long Yuan hanyalah sampah. Plus, Ye Yuan, kamu kurang ajar. Jika Long Yuan bukan pilar masyarakat, apakah kamu? Kamu hanya, Long Tianyu tidak tahan dengan suasana canggung ini dan berbicara sambil mencaci maki. Diam, Morningstar tiba-tiba berteriak dengan marah, menyela kata-kata Long Tianyu. Tapi Ye Yuan terkekeh dan berkata, kamu ingin mengatakan bahwa aku memiliki setengah garis keturunan ras manusia. Di matamu, aku adalah spesies yang berbeda. Bukankah begitu? Oleh karena itu, ketika Long Yuan menggunakan 5 elemen hukuman surgawi petir surgawi, kalian tidak melakukan tindakan untuk menyelamatkanku. Tapi saat aku ingin membunuhnya, kamu bergerak dan menyelamatkannya. Di matamu, tidak peduli seberapa kuatnya aku juga bukan anggota klan naga, bukan begitu? Wajah tua Morningstar menjadi sedikit merah. Diekspos secara terang-terangan oleh Ye Yuan, sungguh memalukan. Meskipun Ye Yuan mendapatkan tanda naga langit milik kekuatan besar klan naga, pada akhirnya dia masih ragu. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar melihat segala sesuatunya sejelas melihat api yang berkobar, menebak pikirannya dengan tajam. Anak ini tidak sederhana. Morningstar menghela nafas dan berkata dengan dingin, masalah ini memang kaisar yang melanggar aturan. Namun, Long Yuan memang seorang jenius yang sulit didapat dalam sejuta tahun. Membunuhnya sangat disayangkan. Bicaralah, kaisar ini bisa menjanjikanmu suatu syarat. Para kaisar surgawi memasang wajah terkejut, Tuan Morningstar benar-benar menyerah pada seorang junior. Tidak peduli seberapa hebat bakatmu, sebelum tumbuh dewasa, kamu juga hanyalah seorang junior. Atas dasar apa, bagaimana mereka bisa tahu bahwa Morningstar mewaspadai kekuatan besar di belakang Ye Yuan? Orang-orang ini tidak tahu, tapi Morningstar sangat jelas. Kekuatan besar ini bukanlah kekuatan besar di Gunung Naga Langit, tapi kekuatan besar yang tersegel di dalam jurang. Keberadaan tempat itu, masing-masing merupakan tokoh utama yang menggemparkan langit dan bumi. Dia tidak mampu memprovokasi. Bahkan Gunung Naga Langit juga tidak mampu memprovokasi. Aku ingin 100 keping kristal asal naga. Ye Yuan berkata dengan dingin. Tujuannya bukan untuk mencari masalah. Menghadapi raksasa, Gunung Naga Langit, kemarahannya tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Dunia ini selalu menjunjung kekuatan sebagai yang tertinggi. Jika dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan Gunung Naga Langit saat ini, apakah dia masih berada di sini untuk mengungkapkan kemarahannya? Tidak, dia akan menginjak-injak seluruh Gunung Naga Langit seperti menginjak-injak Long Yuan. Mata Morningstar menyipit, dan dia berkata, untuk apa kamu menginginkan begitu banyak kristal asal naga? Dengan kekuatanmu saat ini, kristal asal naga yang kamu sempurnakan di medan pertempuran kabut sudah mencapai batasnya. Ye Yuan berkata dengan dingin, kamu tidak perlu peduli lagi, aku secara alami memiliki cara sendiri. Morningstar menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Kristal asal naga adalah harta tertinggi klan naga, hanya naga surgawi dan putra naga langit yang dapat menggunakannya. Bahkan para penguasa naga dari berbagai kubu juga tidak memiliki kualifikasi untuk menggunakannya. Ye Yuan tiba-tiba melihat cahaya itu. Morningstar takut dia mengeluarkan kristal asal naga, atau memberikannya kepada orang lain untuk digunakan. Kita harus tahu, kristal asal naga ini jauh lebih hebat daripada darah naga asli manapun. Bahkan manusia juga bisa meroket kekuatannya setelah dimurnikan. Tapi dia juga agak terkejut, tidak menyangka kristal asal naga itu sebenarnya sangat berharga. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, karena itu masalahnya, aku akan mengolahnya di sini. Tidak ada masalah jika seperti ini kan? Morningstar terkejut dan berkata, kamu di sini. Ye Yuan mengangguk dan berkata, mungkin kamu khawatir aku akan membocorkan kristal asal naga. Karena itu masalahnya, maka aku akan mengolahnya di depan Anda. Tidak ada masalah lagi kan? Morningstar terdiam dan berkata, tentu saja tidak ada masalah, tapi... Ye Yuan langsung memotong kata-katanya dan berkata dengan dingin, tidak usah berdalih, jika aku tidak bisa mengolah 100 keping, masalah ini akan dianggap dibatalkan begitu saja. Sudah mengatakan hal seperti ini,
apa yang masih bisa dikatakan Morningstar? Seketika, Morningstar menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke, tapi, bertindaklah sesuai kemampuanmu." Tapi Long Tianyu menyeringai dingin di wajahnya dan berkata, "100 keping. Akan mengisi dirimu sampai mati." Yang lain juga tanpa sadar menggelengkan kepala. Jelas sekali, mereka merasa bahwa Ye Yuan terlalu meremehkan semua orang dan segalanya. Setiap kebangkitan, paling banyak seseorang hanya dapat memurnikan 20 keping kristal asal naga. Lebih dari itu, mereka tidak akan mampu menahannya sama sekali. Bahkan jika dia memiliki transformasi ketujuh yang sempurna, dia juga tidak dapat menahan 100 keping kristal asal naga. Dahulu kala ada seekor naga yang dengan paksa menyatukan kristal asal naga. Pada akhirnya, pada bagian ke-25, dia diledakkan dengan paksa. Anak ini sedang mendekati kematian. Hehehe, sombong sekali, aku ingin melihat berapa banyak kristal asal naga yang bisa dia integrasikan. Bagi Morningstar, kristal asal naga secara alami tidak menjadi masalah. Hanya untuk melihatnya menjentikkan lengan bajunya dengan megah, 100 keping kristal asal naga melayang di udara dengan tenang. Ye Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun, mengulurkan tangan untuk mengambil kristal asal naga, dan langsung mulai memurnikan. Rasa sakit yang tak terlukiskan mulai berdenyut di dalam tubuhnya. Namun, setelah energi naga asal masuk ke dalam tubuh, tanda naga surgawi Ye Yuan tidak bereaksi sedikit pun. Alasan mengapa dia menginginkan kristal asal naga adalah karena Ye Yuan juga melihat kekuatan tanda naga langit. Setelah satu kali kebangkitan, garis keturunannya meningkat 10 kali lipat. Penguatan kekuatan seperti ini, bagaimana mungkin Ye Yuan tidak tergerak? Kristal asal naga adalah produk khusus Gunung Naga Langit. Sekarang atau tidak sama sekali. Peluang jarang datang dua kali. Oleh karena itu, dia ingin mencoba apakah dia dapat kekuatan garis keturunannya dan mencapai kebangkitan pertama. Alasan dia mengatakan 100 buah adalah karena dia tidak yakin berapa banyak yang dia butuhkan. Sebelumnya di medan pertempuran kabut, dia sudah mengintegrasikan 15 buah kristal asal naga. Namun dampaknya tampaknya tidak terlalu terlihat. Saat energi naga asal memasuki tubuh, rasanya seperti batu tenggelam ke laut. 16 buah, 17 buah, 20 buah, 21 buah. Dalam sekejap mata, Ye Yuan memurnikan 6 keping kristal asal naga. Kecepatan pemurnian menyebabkan semua orang menjadi kaku lidah. Yang lebih penting lagi, wajah Ye Yuan tidak menunjukkan ekspresi kesakitan, seolah-olah dia hanya melakukan hal biasa. Benar saja, transformasi ketujuh yang sempurna tidak bisa dihancurkan. Keyakinan bocah ini terletak pada transformasi ketujuh yang sempurnakan. Tapi berapa banyak yang bisa disempurnakan oleh transformasi ketujuh yang sempurna? Tubuh fisik ras naga kita, mana yang tidak terlalu tangguh? Meski tidak bisa dibandingkan dengan transformasi ketujuh yang sempurna, perbedaannya juga tidak akan terlalu banyak. Dia dapat menyempurnakan paling banyak 30 buah, dan dia akan mencapai batas kemampuannya. Di sekeliling, para kaisar surgawi dan putra naga langit sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka merasa bahwa alasan mengapa Ye Yuan sedikit lebih tangguh daripada orang normal hanyalah karena mengandalkan transformasi ketujuh yang sempurna. Itu saja. Namun, seiring dengan semakin banyaknya jumlah yang dimurnikan, rasa sakit Ye Yuan memang meningkat secara eksponensial. Dia telah memurnikan begitu banyak kristal asal naga dan menyerap energi naga asal dalam jumlah besar, tetapi tanda naga langit masih tidak memiliki aktivitas apapun. Sebaliknya, ranah kultivasinya yang mulai naik perlahan setelah menyerap sejumlah besar kristal asal naga. Ketika Ye Yuan menyerap kristal asal naganya yang ke-30, ekspresi orang-orang perlahan mulai berubah. Apakah orang ini gila? Apa dia tidak tahu rasa sakit? Long Seven melihat otot-otot wajah Ye Yuan yang sedikit bergerak-gerak saat dia berkata dengan gigi terkatup. Seseorang pernah memurnikan 25 buah kristal asal naga sebelumnya. Tetapi orang-orang yang benar-benar mampu menyempurnakan hingga bagian ke-20 sangatlah sedikit. Karena di belakang, hampir tidak ada orang yang bisa menahan penderitaan itu sama sekali. Tapi Ye Yuan memurnikan 30 keping kristal asal naga sekaligus. Dia benar-benar menahannya dengan paksa dan bahkan tidak mengeluarkan suara. Seberapa kuat tekad orang ini? Sekitar 30 keping kristal asal naga, itu sebenarnya adalah batas dari semua naga. Jika bukan karena otot di wajah Ye Yuan yang sedikit berkedut, mereka bahkan akan curiga bahwa pemurnian kristal asal naga tidak menimbulkan rasa sakit sama sekali.
31 buah. 32 buah. Ye Yuan tidak punya niat sedikit pun untuk berhenti, terus memurnikan kristal asal naga. Ekspresi wajah semua orang menjadi semakin menarik. Butir-butir keringat mulai merembes ke dahi Ye Yuan. Mengikuti kristal asal naga yang halus menjadi semakin banyak, butiran keringat menjadi semakin padat, dan semakin besar. Sementara itu, kedutan otot di wajahnya juga semakin kuat. 54 buah. 55 buah. Mulut orang-orang di sekitarnya terbuka semakin lebar hingga akhirnya terdengar saling berhadapan. Orang ini benar-benar gila. Hukum yang tidak dapat dilanggar yang tidak dapat disempurnakan oleh Putra Naga Langit di atas 25 buah sudah lama dilanggar oleh Ye Yuan. Semua orang meremehkan Ye Yuan. Mereka meremehkan kekuatan transformasi ketujuh yang sempurna dan bahkan lebih meremehkan kemauan Ye Yuan yang kuat dan gigih. Transformasi ketujuh yang sempurna, yang dipromosikannya bukan hanya kekuatan tubuh fisik, tetapi juga kekuatan tarik tubuh fisik. Menjadi terlalu kuat memang mudah dipatahkan, tetapi tubuh fisik yang kuat dan lentur bahkan lebih menakutkan. Tubuh orang lain yang tidak mampu menahannya bukan berarti Ye Yuan tidak mampu menahannya. Adapun penderitaan ini, Ye Yuan sudah lama mengalaminya, tidak tahu berapa kali. Kali ini hanya melalui waktu lain. Morningstar memandang Ye Yuan dan berkata sambil menghela nafas, untuk anak ini bisa mencapai prestasi seperti itu, yang dia andalkan bukan hanya bakat. Kemungkinan besar, kesulitan yang dia alami, orang awam tidak bisa membayangkannya sama sekali. Morningstar mereka semua, monster tua yang telah hidup sampai usia lanjut, sangat menyadari pentingnya kesengsaraan bagi pusat kekuatan. Kaisar surgawi di depan mereka, bakat mereka mungkin tidak kuat, tetapi kesulitan yang mereka alami tidak sedikit. Mungkin saat itu, ada lebih banyak orang jenius yang sangat berbakat di antara rekan-rekan mereka. Namun para jenius itu pada akhirnya menghilang ke tengah kerumunan. Saat mereka berjalan menuju posisi tertinggi Kaisar Surgawi. Putra Naga Langit tidak dapat memurnikan lebih banyak kristal asal naga, sebenarnya, tingkat yang sangat besar disebabkan oleh kemauan mereka yang tidak cukup kuat. Masalah ini sama sekali tidak bisa dilihat pada Ye Yuan. Tidak peduli seberapa kuat tekad Putra Naga Langit, mereka juga menjadi pucat jika dibandingkan ketika dihadapkan pada Ye Yuan. Lebih dari 50 keping kristal asal naga sudah melampaui imajinasi mereka. Long Zifeng juga tersenyum pahit dan berkata, jangan takut orang lain lebih berbakat darimu, hanya takut orang yang lebih berbakat darimu lebih pekerja keras daripada kamu. Long Seven, jalanmu setelah hari ini masih panjang, mengerti? Ekspresi Long Seven berkedip-kedip tanpa henti. Akhirnya, dia mengangguk perlahan dan berkata, Long Seven mengerti. Berbagai putra naga langit semuanya memperlihatkan tatapan merenung. Tubuh Ye Yuan memiliki kualitas yang kurang, yang juga merupakan kualitas yang diperlukan untuk menjadi pusat kekuatan. Hanya ekspresi Long Yuan yang berkedip. Tidak tahu apa yang dia pikirkan. 82 buah. 83 buah. 89 buah. Saat semua orang sudah mati rasa, gelabela Ye Yuan tiba-tiba seperti terbakar. Tekanan ras naga yang melonjak membuat semua orang yang hadir merasakan jantung berdebar-debar. Pupil Morningstar mengerut dan dia berteriak kaget, akhirnya terbangun. Tidak, tunggu, ini. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Gunung Naga Langit. Benar saja, seberkas cahaya putih jatuh dari langit dan mendarat tepat di tubuh Ye Yuan. Tanda naga langit di gelabela Ye Yuan berubah menjadi garis demi garis, masuk ke dadanya seperti ular kecil. Roh suntik prasasti ilahi. Bocah ini, Morningstar membuka mulutnya lebar-lebar, ekspresi tidak percaya saat dia berkata. Dia tiba-tiba merasa sepertinya dia telah melakukan kesalahan. Jika dia sedikit lebih tegas, mengulurkan tangan membantu ketika Ye Yuan bertarung dengan Long Yuan. Bahkan jika Ye Yuan tidak membutuhkan bantuannya, sikapnya saat ini juga akan sangat berbeda. Long Xiaochun memiliki pandangan ragu-ragu dan bertanya dengan bingung, roh penyuntikan prasasti ilahi. Apa itu? Morningstar menghela nafas secara emosional dan berkata, tanda naga langit lahir dari monumen tanda naga yang merasakan garis keturunan ras naga. Ketika garis keturunanmu mencapai persyaratan monumen tanda naga akan menghasilkan resonansi dengan kekuatan garis keturunanmu, bangkit dari sana. Tentu saja, persyaratan yang dimiliki monumen tanda naga untuk setiap kebangkitan berbeda-beda. Morningstar berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, tapi ada pengecualian. Ketika kekuatan garis keturunanmu kuat sampai tingkat tertentu,
Monumen tanda naga akan mengambil inisiatif untuk menyuntikkan jejak roh naga ke dalam dirimu, melambangkan pengakuan terhadapmu. Ini adalah roh suntik prasasti ilahi. Dan naga yang telah memperoleh roh penyuntikan prasasti ilahi memiliki kemungkinan untuk menjadi leluhur naga berikutnya. Long Xiaochun membuka mulutnya lebar-lebar, keterkejutan terlihat di seluruh wajahnya. Sementara naga lainnya menatap tercengang dengan lidah terikat, menatap Ye Yuan dengan tak percaya. Leluhur naga? Itulah leluhur semua naga, pusat kekuatan garis keturunan ras naga terkuat. Semua naga yang tak terhitung jumlahnya ini adalah keturunannya. Setelah setiap generasi leluhur naga, tidak tahu berapa ratus juta tahun yang harus berlalu sebelum leluhur naga berikutnya lahir. Oleh karena itu, hal ini dilakukan secara turun-temurun. Tentu saja, itu hanya sebuah kemungkinan. Itu bukanlah suatu kepastian. Dalam suatu periode, akan selalu ada beberapa roh penyuntikan prasasti ilahi yang muncul. Tapi pada akhirnya hanya ada satu yang akan menjadi leluhur naga. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah Ye Yuan memurnikan kristal asal naga, hal itu akan menghasilkan kejadian yang tidak terduga. Pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba membuka kedua matanya dan mendengus dingin. Kilatan petir melintas, jejak tanda naga langit langsung terhapus. Aku tahu tidak ada yang bagus. Ternyata dia bersembunyi di sini. Ye Yuan perlahan berdiri dan berkata sambil tersenyum dingin. Di bagian terdalam jurang, seruan kejutan tiba-tiba terdengar. Setelah itu, beberapa aura kuat mulai melonjak. Ada apa, bos? Suara Bai Chen terdengar di tengah kegelapan. Setelah terdiam beberapa saat, pusat kekuatan misterius itu perlahan berkata, anak itu, menghapus jejak yang kamu tinggalkan. Bai Chen sedikit terkejut dan berkata, ini tidak mungkin kan? Hanya berdasarkan kekuatannya, dia dapat menemukan metode tersembunyi yang aku tinggalkan. Kecuali, itu benar, di bawah roh naga, tidak ada yang bisa disembunyikan. Dia, sudah diakui oleh monumen tanda naga. Kata-kata pusat kekuatan misterius itu membawa keajaiban. Apa, Bai Tua baru saja menganugerahkan tanda naga langit dan dia memperoleh roh penyuntikan prasasti ilahi. Anak ini memiliki gaya ayahmu saat itu. Roh suntikan prasasti ilahi lainnya. Sepertinya, leluhur naga berikutnya akan segera lahir. Saat kata-kata pusat kekuatan misterius keluar, serangkaian seruan datang dari kegelapan. Jelas, roh suntikan prasasti ilahi juga merupakan hal yang sangat penting bagi mereka. Bai Chen tiba-tiba berkata, anak laki-laki ini, ketika aku melihatnya saat itu, aku terus merasa bahwa dia sangat tidak biasa. Wilayahnya jelas tidak layak untuk disebutkan, tapi, aku merasa tidak bisa mengukurnya. Melihatnya sekarang, anak ini memang luar biasa. Pusat kekuatan misterius berkata, surga akan memberikan tanggung jawab besar kepada orang ini. Era yang hebat telah tiba, orang-orang yang mampu bermunculan. Sekarang segelnya semakin tidak stabil, kemungkinan besar segel itu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Begitu jurang maut terbuka, dunia bentangan surga akan terjerumus ke dalam jurang kesengsaraan dan penderitaan lagi. Tapi yang paling aku khawatirkan bukan ini. Mungkin, anak laki-laki inilah yang menjadi harapan era ini. Ketika semua orang mendengar itu, mereka semua terdiam. Cahaya putih memudar. Ye Yuan perlahan berdiri. Pakaian atasnya sudah lama terbakar oleh nyala api, memperlihatkan tubuh berotot yang kuat. Seekor naga emas tercetak di dadanya seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Bahkan jika itu adalah pusat kekuatan Kaisar Surgawi, di depan naga emas ini, mereka sebenarnya juga memiliki keinginan untuk bersujud dengan patuh. Jika bukan karena wilayah mereka terlalu tinggi, mereka mungkin sudah lama berlutut. Namun, putra naga langit lainnya tidak memiliki kekuatan seperti ini. Tekanan garis keturunan yang mengerikan ini langsung menekan mereka hingga mereka berlutut di tanah. Hanya Long Xiaochun saja yang tidak terpengaruh. Long Yuan ingin menemukan lubang di tanah untuk digali. Dia menjadikan dirinya jenius nomor satu di klan naga. Tapi sekarang, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membawa sepatu Ye Yuan lagi. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, jubah putih panjang sudah dikenakan di tubuhnya. Dia menangkupkan tinjunya dengan ringan ke arah Morningstar dan berkata dengan dingin, "Senior, sekarang semuanya sudah selesai, aku pamit." Wajah Morningstar berubah dan dia buru-buru berkata, "Tunggu. Kamu tidak bisa pergi." Ye Yuan sedikit mengernyit dan berkata dengan tidak senang, "Kenapa? Apakah senior masih memiliki sesuatu?" Ekspresi Morningstar berkedip-kedip tanpa henti dan dia berkata,
Ye Yuan, masalah sebelumnya adalah kesalahan Kaisar. Sekarang, Kaisar ini dengan tulus menyambutmu untuk bergabung dengan Gunung Naga Langit. Ye Yuan terkekeh saat mendengar itu dan berkata, tidak perlu. Hanya ada sedikit titik temu untuk saling memahami di antara orang-orang yang berbeda prinsip. Terlebih lagi, Ye ini masih memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Aku tidak akan mendaki Gunung Naga Langit. Sebelumnya, Anda meremehkan saya. Sekarang setelah Anda melihat bahwa garis keturunan saya sangat kuat, Anda ingin menahan saya. Kebanggaan di hati Ye Yuan jauh lebih besar daripada Long Yuan. Hanya saja dia telah mengalami banyak perubahan dalam hidup dan tidak mau menunjukkannya sama sekali, itu saja. Tapi kebanggaan semacam ini terukir di tulangnya. Beberapa hal, yang dia lakukan dengan hina. Wajah Morningstar menunduk dan dia berkata, Ye Yuan, karena kamu telah memperoleh roh suntik prasasti ilahi, aku khawatir pergi atau tinggal bukanlah urusanmu lagi. Kedua mata Ye Yuan menyipit dan dia berkata sambil tersenyum ringan, kamu ingin menahanku dengan paksa. Morningstar berkata, jika kamu menolak untuk menyadari kesalahanmu, maka Kaisar ini hanya dapat mengambil tindakan. Ye Yuan tertawa dingin dan berkata, pada akhirnya, tulangmu masih mengira aku adalah spesies yang berbeda. Aku memperoleh roh suntik prasasti ilahi. Gunung Naga Langitmu, mungkin akan sulit untuk makan dan tidur setelah hari ini kan. Ekspresi Morningstar agak jelek dan dia berkata dengan suara serius, Ye Yuan, aku harap kamu tidak memaksaku untuk mengambil tindakan. Ye Yuan tertawa dan berkata, aku, Ye Yuan, lebih memilih patah daripada membungkuk. Ingin membuatku naik gunung, lakukanlah gerakanmu. Pada saat ini, Long Xiaochun tiba-tiba menghalangi Ye Yuan. Sambil menatap tajam ke arah Morningstar, dia berkata, kakek Morningstar, jika kamu berani mengambil tindakan melawan Ye Yuan, aku tidak akan pernah naik gunung. Alis Morningstar sedikit berkerut dan dia berkata, Xiaochun, ini masalah serius. Jangan main-main, minggir. Aku tidak akan bergerak. Kedua mata Morningstar menyipit, jarinya menunjuk ringan. Long Xiaochun kemudian pingsan. Dengan kekuatannya, terlalu mudah untuk menghadapi Long Xiaochun. Morningstar memandang Ye Yuan dan berkata dengan suara serius, kalau begitu, aku akan menyinggung perasaanmu. Menghadapi lawan seperti Morningstar, meskipun Ye Yuan mendapatkan roh suntikan prasasti ilahi, mustahil bisa menjadi tandingannya. Kaisar Surgawi tahap akhir, yang merupakan tokoh dikdaya tingkat tertinggi yang mampu benar-benar memandang rendah dunia. Morningstar belum bergerak dan Ye Yuan merasakan tekanan raksasa seperti gunung turun ke tubuhnya. Saat Morningstar hendak bergerak, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Aura yang mengesankan di tubuhnya menghilang, dan dia menghela nafas dan berkata, lupakan, pergi. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Tuan Morningstar sebenarnya menyusut kembali. Long Yuan yang awalnya menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus tidak bisa menahan diri untuk menjatuhkan rahangnya. Saat dia berpikir bahwa Ye Yuan akhirnya akan dipaksa untuk menyerah, Morningstar sebenarnya mengabaikannya dengan mudah. Alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata, siapa orang itu? Hatinya bagaikan cermin bening, segera menyadari bahwa kekuatan besar itulah yang memberinya tanda naga langit yang memberi perintah. Hanya saja dia sangat penasaran dengan identitas orang itu. Morningstar menggelengkan kepalanya dan berkata, jika waktunya tepat, kamu tentu akan mengetahuinya. Ye Yuan, ingat, kemanapun kamu pergi, kamu akan selalu menjadi kebanggaan klan nagaku. Mulut Ye Yuan melengkung, lalu dia berbalik dan pergi. Dia memiliki banyak belenggu dengan klan naga dan juga tidak memiliki konflik yang tidak dapat didamaikan, tentu saja tidak ada cara untuk memutuskannya. Hanya saja dia tidak menyukai cara Morningstar dalam melakukan sesuatu. Itu saja. Setelah Ye Yuan pergi, wajah Long Tianyu menunjukkan ekspresi marah dan dia berkata, Tuan Morningstar, membiarkan dia pergi begitu saja. Di tubuhnya, ada takdir klan naga. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Long Tianyu masih tidak punya pilihan selain mengakui bahwa bakat Ye Yuan sudah melampaui pemahaman mereka. Pentingnya keberadaan Ye Yuan jauh lebih penting dari yang mereka bayangkan. Bagaimana orang seperti itu bisa bergerak bebas di luar? Wajah Morningstar menunduk dan dia berteriak dengan dingin, apakah Kaisar ini masih membutuhkanmu untuk mengarahkanku bagaimana melakukan sesuatu? Enyahlah. Ekspresi Long Tianyu berubah, dan dia hanya bisa mundur ke satu sisi dengan patuh. Morningstar saat ini membutuhkan target untuk melampiaskannya saat ini dan Long Tianyu muncul dengan mengibas-ngibaskan ekornya. Siapa lagi kalau bukan dia?
Saat ini, jantung Morningstar melonjak seperti tsunami. Ternyata raja legendaris itu masih hidup. Ternyata tanda naga langit milik Ye Yuan sebenarnya diberikan olehnya. Ye Yuan sebenarnya adalah orang yang dia pilih. Sudah berapa tahun dia tidak muncul. Termasuk pusat kekuatan tertinggi di Gunung Naga Langit, mereka semua juga berpikir bahwa penguasa itu sudah lama meninggal. Morningstar tidak menyangka bahwa dia sebenarnya masih hidup di dunia ini. Berita ini membuat pikirannya, kondisi mental Kaisar Surgawi tahap akhir, terguncang. Sebelumnya, di depan Ye Yuan, dia nyaris tidak bisa menjaga ketenangannya dan hampir melanggar kesopanan. Dia berpikir, jika sesuatu benar-benar terjadi pada Ye Yuan sebelumnya, apakah penguasa itu akan langsung menamparnya sampai mati dengan satu tamparan atau tidak? Di pegunungan Maple yang jatuh di alam tengah. Tempat ini diberkahi dengan lingkungan pemandangan yang indah, ki abadi tertinggal di udara. Seluruh pegunungan tersembunyi di balik kabut, tidak dapat melihat situasi sebenarnya. Energi spiritual yang kuat mirip dengan hujan mata air, menyehatkan segala sesuatu di pegunungan. Di jalan sempit yang berkelok-kelok, seorang pria dan seorang wanita berjalan bahu-membahu, bergerak bersama. Tuan muda, apakah kakak Lier benar-benar ada di sini? Itu benar, aku pernah bertanya pada Jian Sutao sebelumnya, Lin Changqing berasal dari Bodhidharma Maple Jatuh. Apakah Kaisar Surgawi Maple Jatuh ini sangat kuat? Kaisar Surgawi Maple Jatuh adalah Kaisar Surgawi lapis kelima, tokoh dikdaya yang sangat terkenal di alam tengah. Lalu, apakah dia menyakitimu? Dia tidak akan berani. Pria dan wanita ini tidak lain adalah Ye Yuan dan Lu Er yang datang dari jauh. Setelah meninggalkan Gunung Naga Langit, Ye Yuan kembali untuk melepaskan Long Xiao dan yang lainnya, dan menandatangani kontrak jiwa dengan mereka, menerima mereka sebagai pelayan. Setelah itu, dia memerintahkan Ning Tianping untuk membawa Long Xiao, Lon Xuan, Long Sun, dan yang lainnya ke kota Kekaisaran Elang Surgawi. Sementara dia membawa Lu Er dan langsung datang ke pegunungan Maple Jatuh di alam tengah. Sekarang kekuatannya sudah mencukupi, Ye Yuan tidak bisa menunggu lebih lama lagi, langsung bergegas ke Bodhidharma Maple Jatuh untuk mencari Li Er. Setelah roh suntik prasasti ilahi, tingkat kekuatan Ye Yuan kembali melejit. Saat ini, wilayah kekuasaannya sudah sebanding dengan Empyrean lapis kedua. Setelah alam kekacauan, alam Ye Yuan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Alam kekacauan dibagi menjadi tahap awal, tahap menengah, dan tahap akhir. Sebelum mencapai tahap tengah, ia tidak akan menemui hambatan. Namun menurut pembagian alam Empyrean, kekuatannya saat ini kira-kira setara dengan Empyrean lapis kedua. Sementara dunia kekacauannya juga sudah meluas hingga jarak 5.000 kaki. Berhenti. Kedua orang itu sedang berjalan ketika dua orang tiba-tiba melompat keluar dari kabut, menghalangi jalan kedua orang itu. Salah satu dari mereka berkata dengan suara serius, tempat ini bukanlah tempat yang harus kalian datangi. Cepat pergi. Ye Yuan berkata dengan dingin, sage kedua dari kuil imam klan iblis dan putra terpilih surga dari klan naga, Ye Yuan, datang untuk menepati perjanjian dengan Lin Changqing. Ketika kedua orang itu mendengar itu, wajah mereka berubah. Kedua gelar ini, salah satunya bisa membuat orang takut sampai mati. Kuil Imam Ras Iblis adalah salah satu faksi teratas Ras Iblis. Imam besar leluhur suci adalah eksistensi kedua setelah leluhur pengobatan di dunia surga. Sage kedua dari kuil Imam, keberadaan macam apa itu? Adapun klan naga, itu bahkan lebih mengerikan. Meskipun klan naga bersifat tertutup, dunia surga tidak pernah kekurangan legenda ras naga. Kekuatan besar muncul dari klan ini adalah ras puncak sejati. Putra terpilih surga klan naga, dengan menggunakan pantat seseorang untuk berpikir, mereka juga akan tahu bahwa dia luar biasa. Orang ini terlihat sangat biasa, mengatakan bahwa dia memiliki latar belakang yang besar. Dia tidak akan menggertak orang kan? Apakah kamu bodoh? Kita tidak bisa melihat kedalaman orang ini sama sekali. Dia mungkin setidaknya merupakan pusat kekuatan kelas Empyrean juga. Kita berdua tidak dapat mengambil keputusan untuk masalah ini. Lebih baik undang Tuan Yufeng untuk mengambil keputusan. Benar, benar. Apa yang kamu katakan itu benar. Kedua orang itu berdiskusi dengan lembut untuk beberapa saat dan berkata kepada Ye Yuan, Tuan, tunggu sebentar. Kami akan masuk dan melapor. Ye Yuan sedikit mengangguk dan tidak keberatan. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah panjang yang indah perlahan keluar dari kabut. Dia mengukur Ye Yuan dan berkata sambil mengerutkan kening, adik, kamu bilang kamu punya perjanjian dengan adik junior magang Changqing.
Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil mengangguk, benar. Perjanjian hidup dan mati. Saat kata-kata ini keluar, wajah Zheng Yufeng dan para penjaga berubah dengan liar. Mereka semua tidak berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya ada di sini untuk menimbulkan masalah. Zheng Yufeng berkata dengan suara serius, dirimu yang terhormat memiliki keberanian yang besar, hingga benar-benar berani datang ke Bodhidharma Mapel Jatuh kita untuk menimbulkan masalah. Ye Yuan membalik telapak tangannya, sebuah tanda muncul di tangannya. Aura yang dalam dan kuno menghantam wajahnya. Ekspresi Zheng Yufeng berubah drastis. Dia bisa merasakan bahwa aura pada token ini jauh lebih kuat daripada aura tuannya. Itu sama sekali bukan barang biasa. Di muka token, dua karakter besar, sederhana, dan kuno tertulis di atasnya, Sage kedua. Token Sage kedua ini dibawa oleh Ji Mo saat itu. Itu ditempa secara pribadi oleh Imam Besar Leluhur Suci. Itu digunakan untuk melambangkan identitas Ye Yuan. Itu adalah satu-satunya. Token ini diberikan oleh Imam Besar Leluhur Suci. Menurutku di dunia ini, tidak boleh ada lebih dari sedikit orang yang bisa menirunya kan. Jika Anda masih ragu, lihat ini. Saat dia berkata, Ye Yuan membuka kerah bajunya, memperlihatkan jejak naga emas di dadanya. Melihat naga emas ini, ekspresi Zheng Yufeng menjadi semakin jelek. Naga emas itu sangat ganas, seolah-olah itu adalah makhluk hidup, seolah-olah di saat berikutnya, ia akan menerkam dan menggigitnya sampai mati. Dia tidak mengetahui masalah klan naga. Tapi Sage kedua yang baru muncul di klan iblis, memecahkan permainan catur abadi, Asnot, dia pernah mendengarnya. Dia sebelumnya masih berpikir bahwa beberapa kekuatan besar muncul di klan iblis. Dia tidak menyangka bahwa yang disebut Sage kedua sebenarnya masih sangat muda. Terlebih lagi, dia tidak pernah menyangka bahwa Sage kedua klan iblis sebenarnya adalah manusia. Hati Zheng Yufeng bergetar hebat. Kapan adik junior magang Changqing memprovokasi keberadaan yang begitu kuat? Pada saat ini, Zheng Yufeng tidak lagi ragu dan berkata sambil menangkupkan tangan, murid Kaisar Surgawi Mapel Jatuh, Zheng Yufeng, memberi hormat kepada Sage kedua. Saya bertanya-tanya bagaimana adik junior magang Changqing menyinggung Tuan Sage kedua. Yufeng akan meminta maaf atas namanya. Di belakang Sage kedua berdiri Imam Besar Leluhur Suci. Bahkan jika itu adalah Kaisar Surgawi Mapel Jatuh, dia juga harus memberikan wajah ini. Apalagi di belakang orang ini juga berdiri klan naga. Alasan mengapa Ye Yuan menunjukkan identitasnya saat dia muncul adalah untuk membuat Kaisar Surgawi Mapel Jatuh berhati-hati dalam mengambil tindakan dan mewaspadai kekuatan di belakangnya. Agaknya, dengan kekuatan Imam Besar Leluhur Suci dan klan naga, itu sudah cukup untuk mengintimidasi semua pihak. Jadi bagaimana jika dia adalah Kaisar Surgawi lapis kelima? Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak perlu meminta maaf. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, Lin Changqing tiba-tiba muncul di kota Kekaisaran Elang Surgawi dan membuat perjanjian hidup dan mati selama 2000 tahun denganku. Kami menandatangani kontrak jiwa dewa dan tidak akan beristirahat sampai kami mati. Ekspresi Zheng Yufeng berubah lagi, diam-diam mengutuk tanpa henti di dalam hatinya. Mungkinkah kepala Lin Changqing ini rusak? Untuk benar-benar pergi dan menandatangani perjanjian jiwa ilahi dengan Sage kedua, tidak pernah beristirahat sampai mereka mati. Dia tiba-tiba berpikir ada sesuatu yang tidak beres dan berkata dengan bingung, karena ini adalah perjanjian 2000 tahun, maka waktunya belum habis untuk hari ini. Mengapa Tuan Sage kedua datang ke sini sekarang? Ye Yuan tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengarnya dan berkata, 1000 tahun lagi dan aku akan bisa membunuhnya dengan menghembuskan nafas, apakah masih ada kebutuhan untuk bersaing? 1000 tahun yang lalu, ketika Lin Changqing turun ke kota Kekaisaran Elang Surgawi, Ye Yuan masih berada di alam dewa surgawi dan bahkan belum mencapai alam dewa sejati. 1000 tahun kemudian, Ye Yuan sudah menjadi seorang Empyrean yang agung, memandang rendah dunia. Waktu 1000 tahun sangatlah singkat di mata orang lain. Tapi bagi Ye Yuan, dia mengambil waktu singkat itu untuk menyelesaikan transformasi dari dewa surgawi menjadi seorang Empyrean. Agaknya, ketika Lin Changqing melihatnya, dia pasti akan melompat keluar dari kulitnya kan. Zheng Yufeng tentu saja tidak mengetahui hal ini, alisnya berkerut erat dan dia berkata dengan tidak senang, status Tuan Sage kedua adalah mulia, tetapi kamu juga terlalu meremehkan Bodhidharma Mapel Jatuh kami kan. Dengan bakat adik junior magang Changqing, dia mungkin tidak kalah dengan Anda, Sage kedua, 1000 tahun kemudian. Dia merasa Sage kedua ini terlalu merendahkan, sehingga nadanya juga menjadi belak-belakan. Tapi Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum,
Entah aku menunduk atau tidak, biarkan Lin Changqing keluar menemuiku dan kamu akan tahu, aku pikir meskipun aku memberinya nyali, dia juga tidak akan berani berlarut-larut lagi. Heh, maksudmu Ye Yuan datang? Ketika Lin Changqing mendengar nama ini, dia langsung melompat. Sedikit senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Saat itu, dia juga dipicu oleh Ye Yuan. Jadi dia bekerja sangat keras dan berkultivasi dengan penuh semangat. Dalam waktu lebih dari 1000 tahun, dia telah berhasil menembus menjadi Empyrean lapis kedua. Kecepatan ini sudah mencapai tingkat ekstrim di antara mereka yang berada di alam Empyrean. Zheng Yufeng mengangguk dan berkata, benar. Dia saat ini berada di puncak sunset. Lin Changqing tertawa keras dan berkata, anak ini seharusnya berada di sini untuk berlutut di tanah dan memohon belas kasihan Kan. Namun, dia berani mengingini adik junior magang Meng Li. Aku harus membuatnya mati. Ekspresi Zheng Yufeng menjadi aneh, dan dia berkata dengan suara serius, melihat penampilannya, dia sepertinya tidak ada di sini untuk memohon belas kasihan. Lin Changqing melambaikan tangannya dan berkata dengan pasti, dia pasti ada di sini untuk memohon belas kasihan. Perjanjian 2000 tahun belum berakhir. Jadi mengapa dia datang ke Bodhidharma Mapel Jatuh? Saat itu, ketika aku melihatnya, dia bahkan belum mencapai alam dewa sejati. Tidak mungkin dia berkultivasi ke Empyrean dalam waktu 1000 tahun kan. Dengan ini, Zheng Yufeng juga menjadi agak tidak yakin. Ye Yuan seperti manusia biasa di hadapannya. Dia tidak bisa melihat kedalamannya sama sekali. Saat berbicara, Ye Yuan memberinya perasaan yang tidak terduga. Pada awalnya, dia masih berpikir bahwa Ye Yuan adalah pusat kekuatan Empyrean. Tapi mendengar Lin Changqing, secara alami tidak mungkin bagi Ye Yuan menjadi seorang Empyrean. Di dunia ini, monster mana yang bisa berkembang dari alam dewa surgawi ke alam Empyrean dalam waktu 1000 tahun? Mungkin Ye Yuan mengandalkan identitasnya dan menindas orang dengan kekerasan. Zheng Yufeng masih ingin mengatakan sesuatu ketika Lin Changqing sudah pergi sambil tertawa keras. Kakak magang senior, masih linglung di sini untuk apa? Ikuti aku untuk memberi pelajaran bagus pada bocah ini. Dia sudah tidak sabar dan ingin menghancurkan Ye Yuan. Anak ini membuatnya sangat malu saat itu. Sekarang setelah dia menyerahkan dirinya ke depan pintu, jika dia tidak mempermalukannya dengan baik, bagaimana dia bisa menghilangkan kebencian di hatinya? Puncak sunset adalah puncak pertama Bodhidharma Mapel Jatuh, dan juga merupakan pintu masuk ke gunung itu. Ye Yuan berdiri di alun-alun, dengan hati-hati merasakan energi spiritual yang kental hingga ekstrim di sekelilingnya, dan dia tidak dapat menahan perasaan perubahan emosi. Bodhidharma Mapel Jatuh ini seharusnya berada di persimpangan gunung bentangan surga. Berkultivasi di tempat seperti ini hanya akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Saat dia sedang merenung, tatapan Ye Yuan tiba-tiba berkedip, melihat kedatangannya dengan senyuman dingin. Hahaha, Ye Yuan, kamu ingin memohon belas kasihan dari Empyrean ini. Empyrean ini memberitahumu, itu tidak mungkin. Lin Changqing mengambil langkah keluar dari kehampaan dan menggunakan tatapan simpatik untuk melihat Ye Yuan. Ye Yuan juga mengamati Lin Changqing. Mengingat saat itu, ketika Lin Changqing turun ke kota kekaisaran elang surgawi, betapa angkuh dan maha kuasanya dia. Jika bukan karena babi harta karun yang lepas kendali dan membuatnya terbang sambil bersin, mungkin Ye Yuan sudah lama dibunuh oleh Lin Changqing. Meskipun Ye Yuan saat itu mempunyai jutaan cara, dia hanya bisa melihat dan tidak melakukan apapun. Tapi 1000 tahun berlalu, Lin Changqing menerobos ranah kultivasinya dan menjadi Empyrean lapis kedua. Meski begitu, sekarang dia tidak bisa lagi menarik perhatian Ye Yuan. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, dia bisa memukul Empyrean lapis kedua sampai mati hanya dengan satu tamparan. Tidak peduli seberapa kuat Empyrean lapis kedua ini. Melihat Lin Changqing lagi, mata Ye Yuan sudah menunjukkan sedikit rasa kasihan. Lin Changqing, tidak bertemu denganmu selama 1000 tahun, kamu terlalu mengecewakanku. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas. Lin Changqing tertawa dingin dan berkata, apa? Ingin mempertahankan martabatmu yang terakhir. Tidak berguna. Selama 1000 tahun ini, kekuatan Empyrean ini telah berkembang ke tingkat yang tidak dapat kamu bayangkan. Rasakan dengan baik. Selesai berbicara, aura di tubuh Lin Changqing meledak tanpa keraguan sedikitpun. Di puncak sunset, aura mengamuk menyapu, membuat orang melirik sekilas. Paman bela diri Changqing sebenarnya telah menerobos, menjadi Empyrean lapis kedua. Kecepatan kultivasinya juga terlalu cepat kan? Ini,
Ini adalah 3 jenis hukum. Paman bela diri Changqing sebenarnya menggabungkan 3 jenis kekuatan hukum. Siapa anak itu? Untuk benar-benar berani memprovokasi paman bela diri Changqing, apakah dia bosan hidup? Senioritas Lin Changqing dalam Bodhidharma Maple jatuh sangat tinggi. Bakatnya juga sangat luar biasa. Dia sudah lama tidak menunjukkan dirinya. Sekarang dia menunjukkan kekuatannya, itu secara langsung memperbarui pemahaman rekan-rekan magangnya, dan itu secara alami menimbulkan gelombang seru. Pada saat ini, Zheng Yufeng juga kebetulan sedang terburu-buru. Melihat Lin Changqing mengungkapkan kekuatannya, pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Adik junior magang Changqing He, juga terlalu mengerikan. Dalam hal bakat, Lin Changqing adalah yang terbaik di antara mereka sesama saudara magang. Waktu kultivasinya adalah yang paling singkat, tetapi sudah hampir mengejar mereka, saudara-saudara magang senior ini. Dalam 1000 tahun ini, Lin Changqing tinggal dalam pengasingan di rumahnya sendiri dan hampir jarang menunjukkan wajahnya. Sebelum pengasingan tertutup, ia masih hanya menggabungkan 2 jenis kekuatan hukum. Zheng Yufeng tidak menyangka sekarang, dia benar-benar menggabungkan 3 jenis kekuatan hukum. Menggabungkan 2 jenis kekuatan hukum dan menggabungkan 3 jenis kekuatan hukum, itu adalah konsep yang sangat berbeda. Jika mereka semua, orang-orang ini, adalah jenius, maka Lin Changqing adalah jenius di antara para jenius. Dia sudah mengalahkan saudara-saudara magang senior ini. Merasakan kekuatan yang ditunjukkan Lin Changqing, Ye Yuan juga sedikit terkejut. Hanya dengan melihat pemandangan ini di depan matanya, bakat Lin Changqing bahkan lebih kuat daripada Feng Tianyang dari stepa paling utara. Layak menjadi kaisar surgawi Bodhimanda. Para murid memang sangat berbakat. Hanya saja, tingkat kekuatan Ye Yuan jauh lebih rendah dibandingkan Feng Tianyang saat itu dan dia sudah memusnahkannya. Sekarang wilayah kekuasaannya setara dengan wilayah Lin Changqing, bagaimana bisa Ye Yuan menganggapnya serius? Selain itu, kemampuan Ye Yuan saat ini jauh lebih banyak dibandingkan saat itu. Hahaha, lihat itu. Hanya seorang jenius seperti Empyrean ini yang bisa menandingi adik junior magang Meng Li. Semut sepertimu juga punya khayalan akan keagungan, ingin bersaing dengan elang yang sombong juga. Sekarang, mohon padaku, mungkin, aku akan sangat baik hati sehingga aku akan melepaskanmu. Lin Changqing berkata sambil tertawa keras. Apa yang dia dan Ye Yuan tanda tangani adalah kontrak jiwa dewa dan bukan sumpah dao surgawi. Jika kedua belah pihak bersedia, mereka bisa membatalkan perjanjian tersebut. Tentu saja kedua belah pihak harus menyetujuinya. Jika salah satu pihak tidak bersedia maka perjanjian ini akan tetap berlaku. Zheng Yufeng menatap Ye Yuan dan tersenyum dingin. Jadi bagaimana jika sage kedua? Lalu bagaimana jika putra pilihan surga dari klan naga? Magang junior, saudara Changqing juga seorang jenius tiada taraf yang sulit ditemui dalam 1.000.000 tahun. Bahkan jika Ye Yuan bisa melampaui adik junior magang Changqing di masa depan, dia juga tidak punya waktu. Selama lebih dari 2000 tahun, Ye Yuan tidak bisa mengejar adik junior magang Changqing. Ye Yuan mengalami kemajuan, tetapi adik junior magang Changqing juga mengalami kemajuan yang sama. Ketika Ye Yuan mendengarnya, dia tidak bisa menahan tawanya dan berkata, Lin Changqing, sungguh tidak tahu dari mana rasa superioritasmu berasal. Kamu pernah membual dan menyombongkan diri sebagai seorang jenius di depanku, tapi sekarang, 1000 tahun telah berlalu, kamu membiarkan aku melihat ini. Yang lebih menggelikan lagi adalah kamu sebenarnya masih menepuk punggungmu sendiri. Wajah Lin Changqing sedikit menunduk dan dia berkata dengan suara dingin, Nak, kamu benar-benar tidak menginginkan wajah ketika diberikan. Postur tubuh tidak dilakukan seperti ini. Tahukah kamu bahwa dengan mendapatkan harta karun yang menghalangi kekuatanmu dan menggunakan trik untuk menyesatkan orang, kamu bisa bersikap kurang ajar di depan Empyrean ini. Jika bukan karena itu perjanjian 2000 tahun belum tiba, Empyrean ini akan menamparmu sampai mati dengan satu telapak tangan sekarang juga. Harta yang menghalangi kekuatan, menggunakan trik untuk menyesatkan orang. Sudut mulut Ye Yuan menunjukkan sedikit rasa geli dan dia berkata sambil tersenyum ringan, kalau begitu buka matamu dan lihat apakah aku menggunakan trik untuk menyesatkan orang atau tidak. Dengan Ye Yuan sebagai pusatnya, aura melingkar perlahan-lahan mendorong keluar. Di bawah aura Ye Yuan, domain dunia Lin Changqing tampak seperti kertas, langsung hancur berkeping-keping. Perasaan itu seperti telur bertemu batu. Ekspresi Lin Changqing berubah drastis, dengan heboh mendesak kekuatan ranahnya, berusaha menghalangi kemajuan Ye Yuan. Namun,
Tidak ada gunanya sama sekali. Pertukaran kedua orang itu seperti orang kuat dan anak kecil yang saling mendorong. Orang kuat itu mendorong anak itu secara sepihak. Auranya menyebar dengan sangat cepat, mencapai jarak 5.000 kaki. Radius 5.000 kaki ini kedap air dan tidak dapat ditembus. Ye Yuan adalah penguasa. Semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget. Mereka tidak dapat membayangkan mengapa domain Ye Yuan begitu kuat. Lin Changqing yang juga merupakan Empyrean lapis kedua sebenarnya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Lin Changqing sendiri, bola matanya bahkan menyembul keluar. Dia menatap Ye Yuan dengan wajah tertegun, hanya merasa pikirannya agak mati rasa dan tidak mampu mengatasi hal ini. Kamu, Empyrean lapis kedua, bagaimana ini mungkin? Lin Changqing agak ragu apakah matanya bermasalah atau tidak. Dia berpikir sebelumnya, Ye Yuan sangat berbakat dan bisa menerobos ke alam dewa sejati dalam waktu 1000 tahun. Dia bahkan bisa menerobos ke alam dewa sejati tahap akhir. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa Ye Yuan hanya menggunakan waktu 1000 tahun untuk berubah dari dewa surgawi menjadi Empyrean lapis kedua. Sekarang, Ye Yuan sudah berdiri di garis start yang sama dengannya. Terlebih lagi, kekuatan domain Ye Yuan sangat kental. Itu jelas lebih dari satu level lebih tinggi darinya. Ini menunjukkan bahwa Ye Yuan tidak mengejar kecepatan secara membabi buta dan mengabaikan fondasinya. Bagaimana ini mungkin? Zheng Yufeng juga membuka mulutnya lebar-lebar, rasa tidak percaya tertulis di seluruh wajahnya. Adik junior magang Changqing selalu disebut monster di Bodhidharma Mapel Jatuh. Bakatnya sangat luar biasa dan kecepatan kultivasinya sangat cepat. Tapi bakatnya hanyalah sampah di depan Ye Yuan. Ingatlah bahwa seseorang berkata sebelumnya, aku, Li Er, dan kamu, tidak akan pernah menjadi orang di dunia yang sama. Kamu mengatakannya dengan benar. Kamu dan aku tidak akan pernah menjadi orang di dunia yang sama. Kata-kata Ye Yuan langsung menyentuh hati, membuat pikiran Lin Changqing bergetar. Kalimat yang sama, tetapi maknanya sangat berbeda. Itu adalah semacam penghinaan yang memandang ke bawah dari ketinggian. 1000 tahun kemudian, Ye Yuan dan posisinya diam-diam telah berpindah. Dia tidak pernah memikirkan Ye Yuan sebelumnya dari lubuk hatinya. Seekor semut yang datang dari kota kekaisaran, bagaimana dia bisa bersaing dengannya, pilihan surga tiada taraf yang berasal dari Bodhidharma. Tapi Ye Yuan menggunakan kultivasi Empyrean lapis kedua dan menghancurkan semua harga dirinya hingga berkeping-keping. Ini baru 1000 tahun. 1000 tahun lagi, wilayah apa yang akan dicapai Ye Yuan? Perjanjian 2000 tahun, sungguh menggelikan. 1000 tahun kemudian, hanya berdasarkan tingkat kultivasinya, Ye Yuan bisa menginjak-injaknya sampai mati seperti menginjak seekor semut. Tatapan Zheng Yufeng kosong. Dia akhirnya mengerti apa arti kata-kata Ye Yuan ketika dia memasuki gunung. 1000 tahun kemudian, aku bahkan bisa membunuhnya dengan menghembuskan nafas. Apakah masih ada kebutuhan untuk bersaing? Ya, tentu saja tidak perlu bersaing lagi. 1000 tahun kemudian, Ye Yuan setidaknya berada di alam Empyrean tahap menengah, atau bahkan kekuatan besar alam Empyrean tahap akhir. Sementara Lin Changqing paling banyak akan menjadi Empyrean lapis ketiga. Meskipun Ye Yuan hanya berada di tingkat Empyrean tahap akhir, menamparkan Lin Changqing sampai mati hanya dengan satu tamparan saja sudah cukup. Lalu bagaimana jika tiga jenis kekuatan hukum digabungkan? Tiba-tiba, Lin Changqing sepertinya memikirkan sesuatu, tatapannya berubah menjadi tajam. Benar, aku masih menggabungkan tiga jenis kekuatan hukum. Bahkan jika dia adalah Empyrean lapis kedua, lalu kenapa? Di peringkat yang sama, aku tidak terkalahkan. Dia menarik napas dalam-dalam, sikap bangga di tubuhnya pulih sekali lagi, dan dia menatap Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum dingin, bagus. Karena ranahmu saat ini sudah menyusul ranahku, maka perjanjian hidup dan mati kita dapat diajukan terlebih dahulu. Kata-kata ini agak tidak tahu malu, bahkan Zheng Yufeng merasa wajahnya memerah. Dia jelas tahu bahwa dia tidak akan bisa menang 1000 tahun kemudian, dia ingin memajukan pertarungan sekarang, apa artinya ini jika tidak tahu malu? Ye Yuan memandang Lin Changqing, matanya penuh belas kasihan saat dia berkata sambil tersenyum ringan, apakah kamu yakin? Lin Changqing tersenyum dingin dan berkata, apa? Apakah kamu takut? Ye Yuan tertawa keras dan berkata, Lin Changqing, saat itu, ketika kamu datang ke elang surgawi, kamu menganggapku sebagai seekor semut dan berkata bahwa aku tidak bisa menandingi Li Er. Hari ini,
Aku akan menunjukkan kepadamu bahwa kalian hanyalah seekor semut di mataku, dan juga betapa kuatnya lelaki liar. Mendengar Ye Yuan mengatakannya seperti ini, Lin Changqing merasakan kecemburuannya memuncak. Dia berpikir bahwa dengan mengandalkan bakatnya, dia akan mampu menggerakkan adik junior magang Meng Li suatu hari nanti. Dia juga tahu bahwa selama bertahun-tahun, hati Lier tidak pernah goyah sebelumnya. Dan sekarang, Ye Yuan bahkan semakin membuatnya takut. Melihatnya sekarang, kedua orang ini sangat cocok. Dia malah menjadi badut. Tetapi pada titik ini, jelas bukan waktunya untuk menginginkan wajah lagi. Baiklah, kalau begitu, mari kita ubah kontrak jiwa dewa dan mulai taruhan hidup dan mati sekarang. Lin Changqing berkata sambil mencibir dingin. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, orang bodoh benar-benar tidak takut. Kamu masih terobsesi dengan taruhannya. Itu tidak penting lagi. Bukankah andalanmu adalah menggabungkan 3 jenis kekuatan hukum? Sekarang, aku akan berdiri di sini, keluarkan serangan terkuatmu. Aku akan membiarkanmu melihat semut seperti apa dirimu. Lin Changqing terkejut ketika mendengar itu. Mungkinkah orang ini bodoh? Di puncak sunset, gelombang tawa juga datang. Dari mana orang ini muncul? Berlari jauh-jauh ke sini dari jauh untuk mencari kematian. Hehe, kekuatannya lumayan, tapi kepalanya tidak berguna. Di dunia ini, aku belum pernah mendengar bahwa di peringkat yang sama, seseorang berani menahan serangan yang menggabungkan 3 jenis hukum. Setelah 1000 tahun berkembang, Lin Changqing tidak lagi menjadi tujuannya. Bakat Lin Changqing dibandingkan dengan Long Yuan sangat jauh berbeda. Bahkan Long Yuan diinjak-injak oleh Ye Yuan, apalagi Lin Changqing. Membunuh Lin Changqing hanyalah masalah menjentikkan jari. Bahkan jika dia benar-benar membunuh, Kaisar Surgawi Mapel Jatuh juga tidak akan berani bicara banyak. Tapi tempat ini adalah Bodhidharma tempat Lier berada. Terlebih lagi, sepertinya Lier seharusnya menerima banyak manfaat di tempat ini. Meskipun Lin Changqing adalah pengejar Lier, dia tahu bahwa dia lebih mengagumi Lier dan tidak tahu malu seperti Long Hao. Jika dia benar-benar membunuh Lin Changqing, itu tidak akan baik bagi semua orang, dan itu juga akan mempersulit Lier. Oleh karena itu, Ye Yuan juga tidak mau repot-repot membunuhnya. Namun, Ye Yuan masih ingin memberitahu Lin Changqing bahwa bukan hanya dia, tapi Ye Yuan yang layak mendapatkan Lier. Terlebih lagi, di dunia ini, hanya dia yang layak mendapatkan Lier. Membatalkan perjanjian jiwa ilahi, Lin Changqing masih berada di awan, Ye Yuan merasa bingung. Mungkinkah orang ini benar-benar bodoh? Ye Yuan, apakah kamu sudah memikirkannya dengan hati-hati? Jika pedangku ini jatuh, kamu akan mati. Lin Changqing berkata dengan suara serius. Ye Yuan tertawa sendiri dan berkata, aku hanya membiarkanmu melihat betapa besarnya perbedaan antara kamu dan aku. Tatapan Lin Changqing berubah dingin dan dia berkata dengan suara dingin, karena kamu bertekad mencari kematian, aku kira Lier juga tidak akan menyalahkanku. Pedang bulu sejati awan biru. 1 pedang dilepaskan, 3 jenis kekuatan hukum terjalin bersama, hampir membelah ruang. Cahaya pedang yang sangat cepat dan ganas itu menebas kehampaan dan langsung menuju ke arah Ye Yuan. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Menghadapi pedang yang menakjubkan ini, ekspresinya tidak berubah dan jantungnya tidak berdebar kencang, tanpa sedikit pun niat untuk menghindar. Kekosongan bergetar, bumi berguncang. Tapi Ye Yuan sama stabilnya dengan Gunung Tai, tidak bergerak sedikit pun. Di puncak sunset, ekspresi semua orang menjadi sangat mempesona. Serangan yang cukup untuk membelah gunung ini sebenarnya tidak meninggalkan jejak apapun di tubuh Ye Yuan. Demikian pula dengan Empyrean lapis kedua, mengapa hal seperti itu bisa terjadi? Hanya setelah beberapa saat semua orang menyadari kebenarannya, seruan-seruan saling terkait. Benar-benar membutakan mata anjingku. Paman bela diri Changqing tidak akan dengan sengaja bersikap mudahkan. Menghadapi lawan dengan peringkat yang sama, tidak peduli seberapa lemah lawannya, mustahil untuk tidak terluka sepenuhnya dengan berdiri di sana dan membiarkan lawan menyerang, kan? Paman bela diri Changqing menggabungkan 3 jenis kekuatan hukum. Bahkan Empyrean lapis ketiga juga tidak akan berani menahan serangannya dengan paksa, kan? Lin Changqing adalah sosok surgawi di mata sesama anggota sekte ini, sebuah eksistensi yang tidak dapat mereka capai sama sekali. Tapi hari ini, Lin Changqing berusaha sekuat tenaga dan gagal meninggalkan jejak apapun di tubuh lawannya. Dampak seperti ini terlalu kuat. Lin Changqing memiliki wajah kosong. Melihat Ye Yuan yang sombong dan tidak bergerak,
Dia bergumam, itu tidak mungkin. Ini, bagaimana ini mungkin? Pedang bulu sejati awan biru sebenarnya tidak bisa meninggalkan bekas di tubuhnya. Kata-katanya penuh rasa pahit. Saat ini, dia benar-benar merasakan perbedaan antara dia dan Ye Yuan. Bahkan saat ini, ketika Ye Yuan mencapai Empyrean lapis kedua, dia masih belum putus asa seperti sebelumnya. Dia masih merasa bisa bersaing dengannya, dan dia masih punya hak untuk berbicara secara setara. Tapi pada saat ini, harga dirinya yang terakhir juga hancur berkeping-keping. Ye Yuan sudah sangat kuat hingga membuatnya putus asa. Tiba-tiba, Ye Yuan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan berkata dengan dingin, "Saudara, kamu sudah lama menonton pertunjukannya. Bukankah seharusnya kamu menunjukkan dirimu sekarang?" Ekspresi semua orang berubah dan mau tidak mau melihat sekeliling. Benar saja, seorang pria parubaya berjalan perlahan keluar dari kehampaan dan dengan ringan menggenggam tangannya ke arah Ye Yuan sambil berkata, "Murid tertua Kaisar Surgawi, Jun Mingxin, memberi hormat kepada sage kedua dari kuil imam." Adik junior magang Changqing menyinggung sage kedua, Kaisar ini meminta maaf atas namanya. Terima kasih banyak kepada sage kedua karena telah menunjukkan belas kasihan. Ye Yuan mengangguk sedikit dan berkata dengan dingin, "Bagaimanapun juga, dia adalah saudara magang senior Li Er. Karena wajah Li Er, aku menyelamatkan nyawanya, itu saja." Jun Mingxin tersenyum tipis dan berkata, "Sage kedua datang ke Mapel Jatuh, tempat sederhana kami merasa terhormat dengan kehadiran Anda. Guru sudah menunggu di puncak utama. Sage kedua, ayo kita bergerak sekarang." Ye Yuan mengangguk dan berkata, "Baiklah, tolong pimpin jalan." "Silakan." Jun Mingxin dan Ye Yuan, satu di depan, satu lagi di belakang, menghilang dari puncak sunset. Dengan ini, puncak sunset benar-benar menjadi gempar. Apa yang aku lihat? Paman bela diri agung, tokoh dikdaya Kaisar Surgawi yang agung, benar-benar meminta maaf kepada pemuda itu. Apa yang dikatakan paman bela diri agung? Sage kedua, apa itu? Siapa yang tahu, tapi dia benar-benar eksistensi yang luar biasa. Kalau tidak, dia adalah seseorang yang hanya berada di alam Empyrean, mengapa paman bela diri agung memperlakukannya dengan hormat? Semua orang berteriak-teriak untuk berbicara, semua berspekulasi tentang identitas Ye Yuan. Tetapi level mereka terlalu rendah dan tidak dapat berhubungan dengan konsep sage kedua sama sekali. Lin Changqing berdiri terpaku di tempat. Hingga saat ini, dia masih belum bereaksi terhadap apa yang terjadi. Zheng Yufeng menghampiri dan menepuk pundaknya, lalu berkata sambil menghela napas, "Sebenarnya, hingga saat ini, aku masih belum mau percaya bahwa dia adalah sage kedua dari kuil imam, sebuah eksistensi yang statusnya berada di urutan kedua setelah imam leluhur suci. Bahkan 11 murid agung semuanya berada di bawahnya." Seluruh tubuh Lin Changqing bergetar, menggunakan ekspresi tidak percaya untuk melihat ke arah Zheng Yufeng. Dia berkultivasi dengan getir dalam pengasingan tertutup beberapa tahun ini dan sama sekali tidak tahu tentang urusan dunia luar. Namun kuil imam, imam besar leluhur suci, serta sosok seperti apa 11 murid besar imam besar leluhur suci itu dia sadari. Ye Yuan sebenarnya menguasai 11 murid hebat. Bagaimana ini mungkin? Apakah Ye Yuan ini benar-benar orang yang sama dengan semut yang pernah dia lihat sebelumnya di kota kekaisaran? Zheng Yufeng memandang Lin Changqing dengan agak simpati. Dia tahu betapa hebatnya pukulan kali ini terhadap Lin Changqing. Ketika suatu eksistensi yang dulu kamu anggap sebagai semut tiba-tiba berdiri di atasmu. Dan menggunakan tatapan yang melihat ke bawah dari ketinggian untuk melihatmu, dan kamu tidak memiliki sedikit pun kekuatan yang tersisa untuk melawan. Keputusasaan semacam itu benar-benar tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Hanya dengan menggunakan waktu 1000 tahun, Ye Yuan tidak hanya berhasil melampaui kekuatan secara keseluruhan, namun dalam hal status, dia juga telah menyelesaikan transformasi yang sangat luar biasa. Bahkan gurunya mungkin harus menunjukkan rasa hormat pada Ye Yuan juga, bukan? Bagaimanapun, sage kedua bukan hanya orang yang sederhana. Status tersebut menandakan bahwa Ye Yuan adalah sosok nomor 2 di kuil imam, dan merupakan eksistensi yang tidak dapat dihujat oleh siapapun. Juga, pedang itu sebelumnya, dia bisa tetap tidak terluka. Dia kemungkinan besar mengembangkan tubuh emas transformasi ketujuh sempurna yang legendaris. Terlebih lagi, tampaknya tidak sesederhana itu. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia juga putra pilihan surga klan naga. Zheng Yufeng tidak sanggup menembak jatuh saudara magang junior ini, tetapi ada beberapa hal, dia harus memberitahu Lin Changqing.
Karena masalah Lin Changqing mungkin tidak akan berhenti sampai di situ saja. Ye Yuan tidak membunuh Lin Changqing, itu karena dia murah hati. Tapi, Bodhidharma Mapel Jatuh memprovokasi dewa yang begitu besar, mungkinkah dibiarkan begitu saja? Tatapan Lin Changqing menjadi kendur, dia hampir putus asa. 1000 tahun kemudian, pukulan yang diberikan oleh transformasi Ye Yuan kepada orang-orang benar-benar merupakan bencana besar. Surga dipilih. Benar-benar menggelikan. Di hadapan monster seperti itu, siapa yang berani mengaku sebagai pilihan surga? Memang benar, dia dan Ye Yuan sama sekali bukan orang dari dunia yang sama. Ini, 1000 tahun ini, apa yang sebenarnya terjadi? Oh iya, di mana adik junior magang Meng Li? Kenapa dia tidak muncul? Lin Changqing tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya. Zheng Yufeng membuka mulutnya, ingin berbicara, tetapi kemudian dia menelan kembali kata-kata itu. Di dalam aula besar di puncak utama, seorang lelaki tua duduk tegak. Ye Yuan mengikuti Jun Mingxin dan perlahan masuk. Tuan, sage kedua telah tiba. Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata, saya memberi hormat kepada senior Mapel Jatuh. Tatapan Mapel Jatuh berkedip sedikit, dan dia berkata dengan senyum tipis, Kaisar ini telah lama mendengar bahwa Sage kedua menyelesaikan permainan catur abadi Asnot, dan merupakan sosok alkimia nomor 1 yang luar biasa di generasi saat ini. Aku tidak menyangka kamu masih sangat muda. Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior terlalu baik. Mapel Jatuh sedikit terkejut di hatinya, Ye Yuan tidak memiliki suka atau duka di wajahnya. Seolah-olah dia adalah jurang yang dalam. Sebagai Kaisar Surgawi, dia sebenarnya tidak bisa memahami pemuda ini. Di tubuh Ye Yuan, tidak ada sedikit pun jejak arogansi liar pilihan surga yang tiada taraf, dan juga tidak ada kesembronoan yang seharusnya dimiliki seorang anak muda. Setiap gerakan dan tindakan tidak bersifat merendahkan atau angkuh. Mapel Jatuh tidak bisa menahan nafas secara emosional, Lin Changqing dibandingkan dengan Ye Yuan seperti lumpur ke awan. Changqing, anak ini dimanja oleh Kaisar ini, sehingga menghina Sage kedua tanpa menghiraukan kesopanan. Kaisar ini, meminta maaf untuknya, kata Mapel Jatuh sambil tersenyum. Alis Ye Yuan sedikit berkerut. Dia terus merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sejak memasuki Bodhidharma Mapel Jatuh, keributan yang ditimbulkannya tidak terhitung kecil. Bahkan Mapel Jatuh pun merasa khawatir, jadi tidak ada alasan bagi Li Er untuk tidak mengetahuinya. Mapel Jatuh tidak akan menyadari niatnya untuk datang, tapi dia menggunakan perilaku Lin Changqing untuk membicarakan banyak hal. Sesuatu yang mencurigakan. Senior Mapel Jatuh, saya datang untuk Li Er. Saya kira Anda juga sudah tahu. Aku ingin tahu di mana Li Er saat ini. Saya ingin bertemu dengannya, kata Ye Yuan. Ini, wajah Mapel Jatuh menunjukkan ekspresi kesulitan. Hati Ye Yuan menegang dan dia berkata dengan suara serius, ada apa dengan Li Er? Mapel Jatuh tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya dan berkata sambil menghela nafas, Li Er dia, hilang. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a